The Strongest System, Bab 591, Ancaman Ras Kuno di depan, Ancaman Surga di belakang. Raja Pelatih Guntur telah bermain-main dengan Guntur sepanjang hidupnya untuk menyelamatkan banyak orang. Tak disangka dia akan terbaring di sana seperti mayat setelah beberapa serangan bencana Guntur Surga. Betapa mengerikannya hal ini bagi Lin Fan. Berapa total serangan bencana Guntur? Lin Fan bertanya langsung pada Peri Hongyun. Saat ini, Firdausnya dipenuhi dengan kilatan petir di semua tempat. Kekuatan petir sangat mengejutkan sekaligus mengerikan untuk dilihat. Ini adalah masalah tersulit yang harus dihadapi Lin Fan secara tiba-tiba sejauh ini. Jika dia tidak mengelola ini dengan baik, ada kemungkinan semuanya akan sia-sia. Terlebih lagi, mengingat keadaan saat ini, sistem juga tidak dapat melakukan intervensi sama sekali. Bagaimanapun, ini adalah kesengsaraan yang harus dijalani seseorang dalam jalur kultivasi. Namun, jawaban Peri Hongyun membuat hati Lin Fan langsung hancur. Jumlah serangan bencana Guntur Surga setara dengan jumlah siklon Spirit Ki. Wajah Peri Hongyun dipenuhi kekhawatiran saat ini. Dia tidak menyangka akan menemukan bencana Guntur Surga semacam ini sepanjang hidupnya. Jika Lin Fan bisa melewati bencana Guntur Surga yang mengerikan kali ini, pencapaiannya di masa depan pasti tidak akan terbatas. Kekuatan Firdausnya pasti melampaui imajinasi siapapun. Menyadari ekspresi di mata Lin Fan, Penatua Yun He juga dipenuhi ketakutan. Mereka tahu bahwa jika Lin Fan tidak dapat melewati bencana Guntur Surga, hal itu akan menyebabkan hancurnya surganya. Pada saat itu, energi mengamuk yang terbentuk dari bencana Guntur Surga kemungkinan besar bisa membuat mereka semua terbunuh karenanya. Faktanya, bahkan tempat rahasia air api mungkin akan hancur lebur. Namun, mereka tidak memberitahu Lin Fan tentang hal ini. Mereka bisa merasakan bahwa Lin Fan cukup asing dengan bencana Guntur Surga. Jika sesuatu terjadi di tengah jalan, mereka kemudian akan turun tangan untuk menjelaskan kepadanya dengan harapan meningkatkan kemungkinannya untuk mengatasi masalah ini. Namun jika dilihat dari keadaan saat ini, peluang mereka untuk lolos nampaknya mendekati nol. Setelah mendengar kata-kata ini, wajah Lin Fan langsung menjadi pucat. Namun, dia pulih hampir seketika saat niat bertarung yang kuat membara di hatinya. Hidupmu sungguh sangat sulit. Bagaimana mungkin aku bisa terbunuh oleh bencana Guntur Surga seperti itu? Apapun yang terjadi, aku akan bertahan sampai akhir. Lin Fan mengertakkan giginya erat-erat, bertekad memberikan segalanya. Di luar, tentara ras kuno telah menunggu lama sekali. Makhluk dari ribuan ras yang telah memasuki tempat rahasia air api pasti sudah mendapatkan harta karun di dalamnya. Namun, mereka tidak akan pernah menyangka bahwa seluruh pintu masuk akan dikelilingi oleh kita dari ras kuno. Melihat pintu masuk tempat rahasia yang terbuka, ras kuno ditertawakan dengan dingin. Makhluk ras kuno telah mengepung seluruh pintu masuk sekarang, memastikan bahwa tidak ada yang bisa melarikan diri. Sekilas pandang bisa melihat seluruh sekitarnya dilapisi warna hitam. Menggeram dengan marah, ada banyak makhluk kuat dengan kekuatan besar yang tercampur dalam pasukan ras kuno yang hadir. Jika ada makhluk dari ribuan ras yang melihat pasukan makhluk ras kuno yang padat dan sangat besar ini, mereka pasti akan sangat ketakutan dan melarikan diri dengan ekor di antara kaki mereka. Ketika pasukan ras kuno muncul, makhluk manapun dari ribuan ras akan memberi jalan bagi mereka. Legatus, haruskah kita menunggu di sini atau langsung ke sana dan membantai semua makhluk hidup itu? Tribunus ras kuno bertanya, wajahnya jahat dengan aura keji. Hal ini terutama terjadi pada matanya, yang sepertinya berisi dua sosok dewa iblis yang haus darah. Legatusmu di sini bisa membuat semua makhluk seperti semut ini mati dalam sekejap. Namun, alasan untuk menempatkan seluruh pasukan di sini adalah agar kami dapat menunjukkan kepada mereka kekuatan sebenarnya dari ras kuno. Karena itulah yang terjadi, legatusmu di sini aku akan memilih 100 tentara secara acak untuk masuk bersamaku untuk menjatuhkan mereka. Legatus ras kuno menjawab dengan dingin, mengeluarkan aura yang sangat mendominasi. Di antara makhluk ras kuno yang hadir kali ini, ada 10 legatus. Mereka adalah bawahan paling sengit di bawah komando langsung Raja Berdaulat Wei. Sejak Raja Berdaulat Wei sebelumnya dibunuh oleh Lin Fan,
makhluk tertinggi dari ras kuno telah menciptakan Raja Berdaulat Wei yang baru untuk memperluas wilayah mereka dan membunuh lebih banyak makhluk dari ribuan ras. Bagi makhluk tertinggi dari ras kuno, Marquis of Despair hanyalah boneka yang memberinya kekuatan. Jika dia pergi, biarlah. Intinya adalah membiarkan semua mangsa ini memiliki sedikit harapan sebelum membiarkan mereka memahami arti keputusasaan sejati di hadapan orang seperti dia. Dengan begitu, kekuatan yang bisa dia peroleh dari mereka akan menjadi lebih kuat. Legatus, lihat, makhluk dari ribuan ras akan keluar dari dalam. Ras kuno berseru saat melihat beberapa seberkas cahaya di kejauhan. Ketika 10 legatus melihat titik cahaya di pintu masuk tempat rahasia, mereka menyeringai dingin. Yah, lebih baik sekarang mereka memutuskan untuk mengirim diri mereka ke rahang kita. Biarkan mereka datang, sehingga kita bisa membunuh mereka semua dalam satu gerakan. Jawab legatus ras kuno. Ya, utusan. Makhluk ras kuno meletus serentak. Aura mereka saat ini sangat menakutkan, karena menembus langsung ke awan. Lin Fan, bagaimana kabarmu sekarang? Menyadari bahwa wajah Lin Fan semakin pucat setiap detiknya, Pri Hongyun mau tidak mau bertanya dengan khawatir. Saya masih bisa bertahan. Saat ini, Lin Fan tidak melakukannya dengan baik. Semua senjata roh yang dia terima dari Pri Hongyun dihancurkan di bawah petir yang menakutkan ini. Bahkan tidak ada satupun ruang perlawanan bagi mereka sama sekali. Meskipun ini hanyalah senjata roh, itu tetap merupakan harta karun yang ada di sisi permaisuri air api. Ini berarti bahwa mereka akan menyerap sebagian kesadaran pertarungan permaisuri air api juga. Namun, begitu saja, mereka menghilang di bawah kekuatan petir yang dahsyat ini tanpa jejak. Sesepuh. Tiba-tiba, puluhan sosok muncul dalam kilatan cahaya yang datang dari atas mereka. Ini semua adalah murid dari Cloud Sect. Pada dasarnya, mereka adalah orang-orang yang gagal dalam tantangan masuk sebelumnya. Setelah tersedot ke dalam pusaran setelah kegagalan mereka, mereka pingsan. Pada saat mereka sadar kembali, mereka mendapati diri mereka muncul di luar makam. Mereka telah menunggu dengan sabar di luar begitu saja. Saat mereka melihat sosok orang tua mereka, mereka segera bergegas keluar. Apa yang salah dengan dia? Menyadari bahwa Lin Fan tampaknya tidak melakukannya dengan baik saat ini, Tianyun juga bertanya dengan cemas. Meskipun ada ketegangan antara dirinya dan Lin Fan sebelumnya, Lin Fan telah membela dirinya saat menghadapi penghinaan dari kakak laki-lakinya. Karena itu, Tianyun sudah lama memaafkan Lin Fan atas segalanya. Baginya, Lin Fan adalah makhluk ras manusia yang cukup baik. Dia sedang mengalami bencana guntur surga saat ini. Ini adalah masalah yang mendesak. Jawab Pri Hongyun. Bencana guntur surga. Meskipun Tianyun tahu tentang hal-hal seperti itu, dia masih cukup bingung dengan situasi saat ini. Itu tidak benar. Meskipun bencana guntur surga mungkin cukup berbahaya, dia seharusnya bisa melewatinya dengan baik mengingat kemampuan dan kekuatannya. Meskipun Tianyun tahu bahwa bencana guntur surga mungkin memberikan beberapa kemunduran bagi seorang jenius yang cerdas, mereka seharusnya memiliki peluang besar untuk melewatinya dengan baik. Ada ribuan siklon spirit ki di dalam Firdausnya saat ini. Situasinya benar-benar di luar kendali. Kurasa, kita hanya bisa bergantung pada keberuntungannya saat ini untuk melewatinya. Pri Hongyun melanjutkan. Saat Tianyun mendengar ini, dia hampir memuntahkan seteguk darah. Bahkan orang yang belum pernah mencicipi daging babi pun pasti tahu tentang babi. Jumlah serangan bencana guntur surga didasarkan pada jumlah siklon spirit ki di dalam surga. Pada saat yang sama, ini adalah penentu kekuatan bencana. 188 Spirit Ki Cyclones milik Grandmaster dari Sekte Cloud adalah satu-satunya bencana guntur surga yang telah terjadi sepanjang sejarah Sekte Cloud sejauh ini. Namun, saat dia mendengar bahwa ada ribuan siklon Spirit Ki yang terlibat kali ini, Tianyun hanya bisa merasakan seolah-olah seluruh pikirannya berada dalam pusaran air, ketika ekspresi ketidakpercayaan yang mendalam muncul di wajahnya. Di sampingnya berdiri Mu Qing dan beberapa murid lainnya yang berhasil bertahan hidup. Tatapan mereka pada Lin Fan sama-sama terperangah. Namun, ekspresi itu segera berubah menjadi ketakutan. Betapa mengerikannya hal ini. Jika dia gagal mengatasi ini dan surga akan meledak, mereka semua pasti akan menjadikan tempat ini sebagai tempat pemakaman mereka. Teman-teman,
Lihat, seluruh pasukan ras kuno sedang menjaga pintu masuk sekarang. Tiba-tiba, seorang murid menunjuk ke kejauhan. Melalui lapisan layar cahaya, mereka terkejut saat melihat situasi di luar. Luas dan padat seperti barisan pegunungan, makhluk ras kuno memenuhi seluruh lingkungan di luar. Sudah berakhir. Bahkan jika kita keluar, kita pasti akan mati. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tak disangka kita dikelilingi sepenuhnya oleh makhluk ras kuno. Mengamati situasi saat ini, hati Penatua Yunhe juga mulai berdebar kencang karena khawatir. Dia tidak tahu harus berbuat apa lagi. Bagaimana mereka bisa bergegas keluar dari tempat ini mengingat keadaan saat ini. Hal ini terutama terjadi pada 10 utusan pasukan ras kuno yang berjaga di luar. Aura mereka dalam dan mendalam seperti gunung raksasa. Sepertinya hanya kekuatan mereka saja yang bisa menghancurkan dan menindas langit dan bumi begitu saja. Bab 592, aku benar-benar tidak bisa bertahan lagi. Lin Fan tidak terlalu peduli dengan makhluk ras kuno di pintu masuk tempat rahasia air api. Situasinya sendiri dengan Firdausnya sudah membuatnya sibuk. Di dalam Firdausnya saat ini, awan gelap badai bergemuruh di langit. Mengamuk dan liar, mereka meluncur dengan liar. Melemparkan kilatan petir ke dalamnya, sebagian darinya tersegmentasi seperti sarang laba-laba. Bencana guntur surga terlalu menakutkan. Kekuatan guntur yang terpancar dari benda ini bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh orang biasa. Lin Fan sedikit panik saat ini. Jika dia tidak menangani ini dengan baik, mungkin disinilah dia akan jatuh. Ledakan, ledakan, ledakan yang menggelegar terus terjadi di dalam surga. Petir sebesar ular piton raksasa menggeram dengan marah dan turun dari langit, meliputi seluruh surga. Seketika, Lin Fan melemparkan senjata Dao langsung ke arahnya. Senjata Dao ini tampak persis seperti kuas, dan merupakan milik permaisuri air api. Namun, orang hanya bisa bertanya-tanya berapa lama benda seperti ini bisa bertahan melawan petir. Kuas Dao Weapon melayang ke dalam kehampaan dan tiba-tiba membesar. Dalam setiap pukulannya, sepertinya ia bisa menyapu seluruh langit dan bumi. Sedikit tersentak, cahaya di antara celah kuas melesat ke arah petir. Berderak, suara retakan terdengar. Tak disangka bahwa senjata Dao akan langsung retak di bawah kekuatan petir, dengan riak yang muncul seperti bagian belakang cangkang kura-kura. Astaga, bencana guntur surga ini tidak memberi kita cara apapun untuk keluar darinya. Adegan yang terjadi membuat kondisi mental Lin Fan benar-benar terguncang. Memikirkan bahwa satu petir dapat menyebabkan senjata Dao itu retak seolah-olah bisa pecah kapan saja. Bagaimana dia bisa terus seperti ini? Bagaimana caranya Grandmaster Sekte Awan berhasil melewati 188 serangannya? Jika semuanya seperti ini, pasti tidak akan ada orang yang bisa melewatinya sama sekali. Pikiran Lin Fan terkejut saat ini. Pada saat itu, petir lain melintas karena senjata Dao bahkan tidak memiliki kesempatan untuk membalas. Seketika, ia berubah menjadi debu, menghilang ke dalam ketiadaan di dalam surga. Apa yang Lin Fan tidak ketahui adalah bahwa semakin banyak siklon spirit ki, semakin kuat kekuatan guntur yang dihasilkan. Setiap sambaran petir yang dialami Lin Fan saat ini setara dengan 100 sambaran untuk bencana guntur surga dari Grandmaster Sekte Awan. Ribuan siklon spirit ki, ini adalah surga yang tidak boleh dibiarkan ada di dunia ini. Jika dia berhasil melewati ini, dia pasti akan menjadi luar biasa kuat dan dipuji di antara para dewa dan hantu. Dalam pandangan kesadaran Saint Spirit World, ini mirip dengan naik surga di sini. Saya telah bekerja keras dengan susah payah untuk mencapai kondisi kultivasi ini. Bagaimana mungkin aku bisa terjatuh saat ini dalam bencana guntur surga ini? Bahkan jika aku harus memberikan segalanya, aku pasti harus menjatuhkanmu hari ini. Lin Fan siap bertarung dengan semua yang dimilikinya. Beberapa senjata Dao dari tempat rahasia air api yang tersisa semuanya langsung ditampar olehnya. Menyapu dengan lengannya, semua kekuatan magisnya berubah menjadi bentuk naga. Beberapa naga dari kekuatannya dimasukkan ke dalam senjata Dao itu. Cahaya yang menyilaukan menyinari seluruh ruangan. Memiliki kekuatan yang tak terbatas, senjata Dao itu meledak untuk melawan bencana guntur surga. Berderak, berderak, guntur menyambar saat seluruh surga langsung berubah menjadi dunia guntur. Pohon parasol mitos berdiri tegak di tengah dengan cabang-cabangnya yang tumbuh subur.
Namun, setelah disambar petir, ia terbakar dan daunnya langsung layu. Tidak mungkin ia bisa menolaknya sama sekali. Bagi Lin Fan, bencana guntur surga ini terlalu menakutkan. Di bawah serangan petir yang berulang-ulang, beberapa senjata Dao itu mulai retak dan hancur juga, akhirnya berubah menjadi debu. Ini benar-benar hanya memaksaku ke jalan kematian. Lin Fan sangat pucat saat ini, butiran keringat menetes di dahinya. Mengaum, iblis kuno yang besar itu menggeram berulang kali. Sambil mengangkat tangannya yang menjulang tinggi, dia meraih petir itu. Ledakan, ledakan, seolah-olah bisa merasakan provokasi iblis kuno yang besar, bencana guntur surga mengumpulkan kekuatan guntur yang lebih kuat. Di bawah satu serangan gabungan petir itu, aura iblis kuno besar itu sedikit berkurang. Melihat itu, Lin Fan tidak bisa tidak khawatir juga. Dia tidak mungkin membiarkan keadaan terus seperti ini. Kota iblis adalah satu-satunya harta karun yang paling ingin dikembangkan Lin Fan. Bukan tidak mungkin benda itu menjadi harta karun terbesar suatu hari nanti. Seketika, Lin Fan menarik kembali kota iblisnya sebelum melemparkan kapak abadi miliknya. Meski rusak, kapak abadi adalah senjata legendaris bagaimanapun caranya. Ini seharusnya bisa bertahan untuk sementara waktu sekarang. Dan bahkan jika kapak abadi tidak bisa bertahan selama itu, dia masih bisa bergantung pada 95 batu bata legendaris. Namun, Lin Fan tidak tahu berapa lama keduanya bisa bertahan. Bahkan jika dia mengeluarkan semua yang dimilikinya, masih ada ribuan petir yang menunggunya nanti. Ini sudah berakhir. Ini adalah hasil paling disayangkan yang terlintas dalam pikiran Lin Fan. Lin Fan, pasukan ras kuno telah mengepung pintu keluar. Saat Lin Fan tenggelam dalam firdausnya, suara Peri Hong Yun terdengar. Melihat pasukan makhluk ras kuno yang padat dan besar di luar, wajah Lin Fan juga tidak puas. Kalian semua, jangan keluar dulu. Lin Fan melambaikan tangannya dan menghentikan semua orang. Apa yang ingin kamu lakukan? Seketika, Peri Hong Yun punya firasat buruk tentang ini. Lin Fan mengalihkan pandangannya ke Peri Hong Yun, lalu melihat ke dalam surga di dunia batinnya sekali lagi. Petir semakin mengamuk. Kapak abadi tidak dapat bertahan lagi. Ada tanda-tanda retakan pada 95 batu bata legendaris juga. Tak disangka bahkan senjata legendaris pun tidak bisa bertahan dalam bencana guntur surga ini, apalagi tubuh fisiknya sendiri. Aku tidak bisa lagi bertahan. Bencana guntur surga ini telah jauh melampaui harapanku. Lin Fan tertawa kecil. Dia benar-benar merasa tidak ada jalan keluar kali ini. Salah satu tahapan metamorfosis surga adalah dia menjalani bencana. Tentu saja, dia adalah wadah utama untuk itu. Saat ini, dia sudah merasa seolah-olah dia tidak bisa menghadapinya hanya setelah puluhan petir. Apalagi yang bisa dia lakukan pada tahap ini? Jika dia tahu bahwa ini akan terjadi, Lin Fan akan membuat banyak harta karun dan menggunakannya untuk memblokir petir satu persatu. Namun, semuanya sudah terlambat. Tapi kamu... Tiba-tiba, Peri Hong Yun menyadari bahwa Lin Fan sedang melihat pasukan ras kuno di luar dengan kilatan aneh di matanya. Seolah-olah sebuah pemikiran yang tak terbayangkan baru saja muncul dalam benaknya. Saat surga dihancurkan, aku juga akan ikut hancur. Radius ledakannya seharusnya sekitar 100 mil. Tak seorang pun akan mampu bertahan di area itu. Sejak awal, ini tidak ada hubungannya dengan kalian, sama sekali. Jika kalian tetap berada di dalam tempat rahasia air api ini, kalian mungkin bisa mempertahankan nyawa kalian. Jawab Lin Fan. Peri Hong Yun tidak tahu harus berkata apa lagi. Meskipun dia tahu bahwa bencana guntur surga Lin Fan akan sangat menakutkan, dia tidak menyangka akan seburuk ini. Dari raut wajah Lin Fan saat ini, Peri Hong Yun memahami bahwa semua senjata roh dan senjata Dao pasti akan dihancurkan. Pada saat yang sama, inti tubuhnya sendiri pasti akan dikeluarkan secara menyeluruh juga. Sudah terlambat. Aku tidak bisa berbuat apa-apa lagi untuk melawannya. Lin Fan memfokuskan kondisi mentalnya. Meskipun dia memiliki sedikit kemarahan di hatinya, dia sepenuhnya tidak berdaya saat ini. Tiba-tiba, Lin Fan berubah menjadi seberkas cahaya saat dia berlari keluar dari pintu masuk. Lin, penggemar. Peri Hong Yun berteriak. Namun, dia tahu semuanya akan berakhir juga. Brengsek, persetan. Ini seharusnya bukan akhir dari perjalananku. Mengapa hal ini bisa terjadi?
Hati Lin Fan dipenuhi dengan segala macam penyesalan. Ada makhluk hidup yang sedang keluar. Kenapa hanya ada satu saja? Mungkinkah dia keluar hanya untuk mencari mereka? Tapi itu tidak masalah. Kami akan membiarkan dia tetap di belakang terlebih dahulu. Tentara ras kuno tertawa terbahak-bahak melihat pemandangan ini. Namun, saat mereka melihat makhluk hidup ini, wajah mereka berubah total. Seluruh tubuh makhluk hidup ini terbungkus dalam guntur, saat energi mengamuk terus-menerus merembes keluar dari tubuhnya. Mundur, ekspresi 10 legatus segera berubah. Bahkan jika surgamu yang sebenarnya akan meledak, surgamu yang sesungguhnya akan membawa kalian semua ras kuno ikut bersamaku. Mata Lin Fan terlihat tegas saat ini. Perubahan yang dialami Firdausnya saat ini disebabkan oleh kurangnya pengalaman dan pengetahuannya tentang dunia ini. Jika dia bisa memiliki kesempatan untuk terus bertahan hidup setelah bencana ini, dia pasti akan mencoba yang terbaik untuk membangun pengetahuannya dan tidak melanjutkan dengan sembrono seperti sebelumnya. Surga, buka. Seketika, surga Lin Fan yang penuh dengan segala macam bahaya saat ini mencakup semua makhluk ras kuno yang ada di dalamnya. Bam, bam, Peri Hongyun dan yang lainnya mengalihkan pandangan dari tempat rahasia air api. Saat ini, ada dunia guntur di luar sana. Bab 593, terima kasih kepada langit, bumi, dan seluruh keluarga ras kuno. Apa yang dia coba lakukan? Apakah dia berniat binasa bersama makhluk ras kuno? Melihat pemandangan ini, Hong Yun sangat bingung. Dia tidak tahu apa yang direncanakan Lin Fan. Penatua Yun He sedang merenung jauh di dalam pikirannya saat ini. Tiba-tiba, wajahnya berubah, tunggu. Jika dia memanfaatkan makhluk ras kuno sebagai wadah, bertahan melawan dan memblokir bencana guntur surga mungkin tidak sepenuhnya mustahil. Namun, makhluk-makhluk ras kuno ini juga tidak bodoh. Bagaimana mereka bisa menyerah begitu saja? Pada saat ini, Lin Fan tidak punya rencana lain yang dapat dia pikirkan. Awalnya, dia berpikir bahwa dia ingin makhluk ras kuno ini mati bersamanya bahkan jika dia tidak bisa mengatasi bencana guntur surga. Karena itu, dia membuka surganya tanpa ragu sedikit pun, dan menyeret semua makhluk ras kuno ke dalam tempat ini. Pertama-tama, surga Lin Fan sangatlah kuat. Ruang yang dicakupnya sangatlah besar dan tidak terbatas. Meskipun pasukan ras kuno sangat hebat, mereka tetap saja tidak ada apa-apanya di hadapan surga Lin Fan yang sangat besar. Namun, saat mereka memasuki surga Lin Fan, makhluk ras kuno dapat merasakan kekuatan mengerikan yang muncul di atas langit. Di mana tempat ini? Apa yang coba dilakukan makhluk hidup itu? Ada apa dengan kekuatan guntur di sini? Bagaimana bisa seseram ini? Pasukan ras kuno terkejut pada saat ini. Meskipun mereka mengancam dan berdiri tegak di atas dunia lain, mereka masih merasa merinding saat melihat kekuatan guntur yang hebat ini. Rasa takut muncul di hati mereka. Bagi beberapa makhluk ras kuno, mereka mungkin tidak tahu sama sekali tentang apa semua ini. Namun, 10 legatus dan tribunus memahami dengan jelas di mana mereka berada dan apa yang terjadi dalam adegan di hadapan mereka. Makhluk hidup ini sedang mengalami bencana guntur surga. Dia berusaha membuat kita mati bersamanya. Sialan, sialan. Semuanya, dengarkan. Gunakan seluruh kekuatanmu untuk menyerang surga. Pastikan kalian menerobos tembok surga ini. 10 utusan ras kuno segera dipesan. Namun, di bawah serangan kekuatan guntur yang tiada henti, suara mereka menghilang dalam kekacauan, tidak dapat disalurkan. Melihat siklon spirit ki yang tak terhitung jumlahnya di dalam surga, legatus makhluk ras kuno bingung saat ini. Sampai sejauh mana sumber daya yang dikumpulkan oleh surga ini? Bagaimana mungkin ada siklon spirit ki yang sekuat ini? Legatus ras kuno terlihat tercengang. Mengaum dengan ganas, dia mengirimkan seluruh energi tubuhnya ke dalam satu pukulan yang meledak, seolah-olah 1000 tentara bergegas menuju dinding surga. Awalnya, Lin Fan ingin binasa bersama dengan makhluk ras kuno ini dalam bencana guntur surga. Namun, sesuatu yang mengejutkan terjadi pada saat berikutnya. Meskipun petir di ruang hampa menjadi semakin liar dan mengamuk, kekuatan guntur mulai terpisah menjadi beberapa bagian. Penuh sesak, dan seukuran sumpit, semua petir ini menggelegar dengan keras. Meskipun total auranya tidak berubah sama sekali, Lin Fan dapat merasakan bahwa kekuatan-kekuatan guntur kini terbagi rata.
Mungkinkah ini yang mereka maksud dengan, mereka yang melihat mendapat bagian dari pot? Dengan itu, apakah semua makhluk ras kuno sekarang berbagi beban kekuatan guntur? Saat melihat ini, hati Lin Fan dipenuhi dengan kegembiraan. Namun, dinding surga yang mengkristal mulai bergetar. Melihat ke kejauhan, Lin Fan dapat melihat beberapa makhluk ras kuno mencoba yang terbaik untuk menyerang dinding mengkristal di surganya. Di bawah serangan ganas ini, tembok tampak sangat tidak stabil. Sepertinya mereka bisa pecah kapan saja. Tidak, ini adalah kesempatan yang sangat langka. Bagaimana mungkin aku membiarkan makhluk ras kuno ini mengacaukannya? Apakah aku bisa melewati bencana guntur surga ini atau tidak? Itu tergantung pada mereka. Lin Fan sangat gembira saat ini. Pohon parasol mistis membungkus seluruh surga. Meraih ke dalam kehampaan, pohon parasol mistis tersentak dengan keras. Dengan itu, banyak cabang pohon yang dicabut. Mereka menggali jalan menuju surga seperti tangan kecil yang tak terhitung jumlahnya. Berjalin satu sama lain, cabang-cabang pohon dari pohon parasol mitos membentuk jaring raksasa dan padat. Kembaran esensi sejati api dan air mulai bergejolak dengan cepat, berubah menjadi matahari yang terik dan sungai yang mengalir panjang. Putaran terik matahari menyebabkan pancaran sinar yang tak terhitung jumlahnya, melapisi dinding-dinding surga yang mengkristal. Sungai panjang juga mengalir melalui dinding yang mengkristal, memberi nutrisi pada semua yang disentuhnya. Setiap kali dinding kristal ditembus, energi yang menenangkan dan hangat akan meresap ke dalam, memungkinkannya beregenerasi dengan cepat. Kekuatan di dalam tubuh Lin Fan juga terbakar dengan cepat. Satu demi satu, sosok-sosok dewa keterampilan itu melolong marah ketika mereka berubah menjadi sungai raksasa yang mengalir di dalam surga. Untuk menjaga stabilitas surga ini, Lin Fan mau tidak mau mengerahkan seluruh kekuatan yang dimilikinya. Jika bukan karena fondasi Lin Fan yang kokoh, dia akan berubah menjadi mayat kering hanya dengan menggunakan keterampilan ini untuk mempertahankan energi yang dibutuhkan oleh Firdausnya. Ada apa dengan surga ini? Sialan, ke-10 utusan pasukan ras kuno adalah makhluk surgawi tingkat 5, makhluk yang menyatakan roh esensi. Masing-masing dari mereka memiliki kekuatan yang tak terbayangkan. Setiap pukulan mereka akan mengirimkan dewa kekuatan yang akan berteriak marah, merobek segala sesuatu di depan wajah mereka. Namun, setiap serangan yang mereka mendaratkan pada dinding-dinding surga yang mengkristal ini tidak meninggalkan apapun kecuali beberapa riak. Bagaimana 10 utusan dari pasukan ras kuno bisa mentolerir hal seperti itu? Ledakan. Semua petir padat yang seperti sumpit mulai berputar dan berubah bentuk saat turun dari surga. Pemandangan di dalam surga saat ini sungguh luar biasa, dan bisa membuat seseorang menahan nafas hanya dengan sekali pandang. Semua petir ini seperti gerimis yang turun. Tidak mungkin untuk menghindarinya sama sekali. Dipenuhi dengan petir yang padat dan terkonsentrasi di seluruh Firdaus, ia bersinar dengan cahaya yang luar biasa. Ratapan tragis terdengar terus-menerus. Beberapa makhluk ras kuno yang lebih lemah tidak dapat menahan kekuatan guntur yang menghujani mereka saat ini. Setiap kali terjadi kontak, kulit mereka akan terlepas dari tubuh mereka, dan asap hitam tebal muncul akibat kerusakan yang menimpa mereka. Tidak disangka makhluk hidup ini akan mencoba memanfaatkan kita untuk berbagi beban bencana guntur surga. Sialan, beberapa makhluk ras kuno yang lebih kuat menghantam dengan tangan mereka dan menghancurkan seluruh petir. Namun, pemandangan sesama makhluk ras kuno yang lebih lemah yang dipukul tanpa ampun membuat mereka semua berteriak marah. Serangkaian petir menyambar tubuh Lin Fan. Ding! Poin pengalaman tubuh Dewa Abadi plus 1000. Lin Fan menyadari bahwa kekuatan guntur tidak lagi sekuat setelah dibagi. Dia sangat gembira dengan fakta ini. Dia ingin melolong kegirangan dan melampiaskan semua kebahagiaan di dalam hatinya saat ini. Namun, dia harus tetap tenang. Ia masih memiliki tugas penting untuk menjaga stabilitas surga. Tidak peduli apa, dia tidak bisa membiarkan makhluk ras kuno ini melanggar Firdausnya sama sekali. Bakar, bakar. Lin Fan memberikan segalanya. Semua pil Sengyang yang dia peroleh dengan susah payah kini dikeluarkan. Meskipun jumlahnya hanya beberapa ratus ribu, Lin Fan tidak ingin meninggalkan penyesalan di persimpangan penting ini.
Masing-masing dari segudang ramuan mistis yang dia miliki meledak untuk menambah kekuatan yang hilang darinya untuk mempertahankan surga saat ini. Ledakan. Petir meledak sekali lagi. Dan kali ini, kekuatan sambaran petir meningkat sedikit. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa ada beberapa makhluk ras kuno yang binasa dalam gelombang petir sebelumnya. Sekarang setelah mereka dihantam menjadi debu, jumlah mereka yang ikut menanggung beban saat ini semakin berkurang. Namun, ini masih merupakan sesuatu yang bisa ditangani oleh Lin Fan. Ding! Poin pengalaman tubuh Dewa Abadi plus 1100. Saat petir melilit tubuh Lin Fan, mereka hancur seiring dengan meningkatnya poin pengalaman kondisi tubuh fisiknya yang terus meningkat. Bagi Lin Fan, ini adalah tanda bahwa harapan telah muncul. Terima kasih, surga. Terima kasih, bumi. Terima kasih, masing-masing dari keluarga ras kuno. Lin Fan benar-benar ingin menangis saat ini. Dia mengira dia benar-benar akan mati kali ini. Siapa yang mengira bahwa bodhisattva hidup seperti ras purba akan muncul di saat-saat kritis dan memberinya keselamatan di masa-masa sulit ini. Lin Fan tidak bisa tidak menyesali kekurangannya dibandingkan dengan tindakan mulia makhluk ras kuno ini. Di bawah gelombang petir saat ini, ada lagi sejumlah prajurit ras kuno yang tidak dapat menahan kekuatan guntur dan mendapati diri mereka dihantam menjadi debu. Karena Lin Fan tidak dapat dianggap sebagai orang yang telah membunuh makhluk ras kuno ini, dia tidak menerima poin pengalaman apapun atas kematian mereka. Namun, selama dia bisa mempertahankan dan mengatasi bencana guntur surga ini, Lin Fan tidak akan terlalu peduli dengan poin pengalaman yang hilang saat ini. Bab 594, saya pasti akan membalas bantuan atas kebaikan hari ini. Kalian semua prajurit dan pejuang ras kuno yang terkasih. Aku, Lin Fan, akan mengingat hutang baik yang telah kalian berikan kepadaku. Di masa depan ketika aku menggulingkan ras kuno, aku pasti akan memberikan sedikit belas kasihan kepada mereka karena kalian kebaikan hari ini. Lin Fan dipenuhi rasa terima kasih terhadap makhluk ras kuno ini. Melihat bagaimana makhluk-makhluk ras kuno yang hanya memiliki tingkat langit tertinggi dan biru itu akan mengambil kekuatan guntur tanpa rasa takut, semuanya demi dia, hanya agar mereka bisa dihantam menjadi debu murni melawannya, hati Lin Fan tersakiti oleh rasa sakit. Betapa mulianya hati seseorang agar mereka tidak mementingkan diri sendiri. Tidak hanya itu, beberapa makhluk ras kuno tidak sepenuhnya mati tersambar petir. Sekarang, mereka tidak punya anggota badan di sana-sini. Dengan cedera yang mereka alami, mereka harus mencari perawatan di belakang layar. Namun, meski terluka parah, mereka masih menunjuk ke langit dan berteriak pada kekuatan guntur, menahannya dengan sekuat tenaga hingga akhirnya hancur menjadi debu. Kamu, meskipun semua makhluk ras kuno sangat marah dengan kata-kata Lin Fan, tidak ada yang bisa mereka lakukan terhadap situasi ini sama sekali. Setiap kali petir pecah, ke-10 legatus akan memanfaatkan kesempatan itu dan menyalurkan seluruh kekuatan mereka ke dinding kristal surga. Setiap kali mereka menyerang, Lin Fan bisa merasakan semua energi di dalam tubuhnya bergemuruh, seolah-olah kekuatannya telah berkurang setengahnya. Namun, di bawah dukungan pilnya dan pohon parasol mythical, Lin Fan masih bisa bertahan. Prajurit ras kuno, hati-hati. Kalian semua akan dikalahkan sekali lagi. Melihat situasi di langit, Lin Fan memberikan pengingat yang baik. Bagi Lin Fan, akan lebih baik jika semakin sedikit makhluk ras kuno yang mati setiap saat. BOOM. Namun petir lain menyambar ketika 10 legatus segera membalas. Bencana guntur surga memiliki kekuatan penghancur di dalamnya. Bahkan dengan kekuatan guntur saat ini, itu tidak dapat menimbulkan kerusakan langsung pada mereka. Namun, kekuatan penghancur ini akan terakumulasi di dalam tubuh mereka. Setelah titik tertentu, itu pasti akan meledak dan menghancurkan segala sesuatu di dalamnya. Pada saat ini, makhluk ras kuno melolong kesakitan. Setiap kali bencana guntur surga menghujani mereka dengan petir, kulit mereka akan terbelah, dan asap hitam mengepul darinya. Legatus, tolong selamatkan kami. Bantu kami. Para prajurit ras kuno meratap kesakitan. Tingkat kultivasi mereka sama sekali tidak tinggi. Oleh karena itu, mereka sama sekali tidak dapat menahan bencana guntur surga ini. Dengan itu, banyak dari mereka yang akan meninggal atau terluka parah.
Tercela, tak tahu malu. 10 utusan ras kuno terdengar berulang kali. Mereka tidak dapat lagi menoleransi hal ini. Membunuh. Karena mereka tidak bisa menghancurkan surga ini sama sekali, satu-satunya pilihan yang tersisa bagi mereka adalah membunuh makhluk hidup ini. Melihat tuduhan 10 legatus terhadap dirinya sendiri, ekspresi Lin Fan segera berubah. Jika mereka bentrok dengannya bersama-sama, dia tidak akan menjadi lawan mereka sama sekali. Tapi, sebelum dia bersembunyi dari mereka, bagaimana Lin Fan bisa membiarkan saudara-saudara ras kuno ini terus menderita seperti ini? Oleh karena itu, dia mengambil pil dalam jumlah besar dan melemparkannya ke langit. Mereka meletus di dalam surga dan menyebar ke tubuh makhluk ras kuno dengan khasiat penyembuhannya. Seketika, semua makhluk ras kuno yang terluka parah ini disembuhkan. Bahkan makhluk-makhluk ras kuno yang memiliki 1 atau 2 anggota tubuh yang pendek saat ini menemukan tubuh mereka tumbuh kembali. Ah, aku baik-baik saja sekarang. Semua lukaku sudah sembuh. Haha, belum mati. Aku belum mati. Pada saat ini, beberapa makhluk ras kuno melirik Lin Fan dengan curiga, bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan makhluk hidup ini. Namun, 10 utusan itu berteriak tanpa henti. Bagi mereka, makhluk hidup berdarah ini terlalu tercela. Lin Fan memasuki mode stealth tanpa ragu-ragu. Dengan itu, dia mulai mengelilingi Firdausnya dalam lingkaran. Guntur akan datang. Awas, teman-teman. Melihat perubahan di langit, Lin Fan mengingatkan lagi. Setelah mendengar kata-kata ini, beberapa makhluk ras kuno terkejut dan mulai bertahan melawannya dengan penuh semangat sekali lagi. Orang tercela itu. Jika kita menangkapnya, kita pasti akan mencabik-cabiknya. Para utusan ras kuno sangat marah. Mereka belum pernah bertemu makhluk hidup yang begitu keji dalam hidup mereka. Ding! Poin pengalaman tubuh Dewa Abadi plus 1300. Semua petir tipis ini tidak dapat menimbulkan kerusakan apapun pada Lin Fan sama sekali. Namun, tidak semua makhluk ras kuno seberuntung dia. Mereka yang bernasib paling buruk mendapati diri mereka berubah menjadi debu karena baut. Mereka yang sedikit lebih beruntung. Cedera yang sangat parah, dan itu saja. Setiap kali petir menyambar, serangkaian ratapan tragis juga akan terdengar. Semua ratapan tragis ini adalah suara makhluk ras purba. Di bawah kekuatan Guntur, mereka dipenuhi dengan siksaan baik di hati maupun tubuh mereka. Melihat lautan besar pasukan ras kuno, Lin Fan menyemangati mereka di dalam hatinya, berharap mereka bertahan sampai akhir. Dia pasti harus mencoba yang terbaik untuk menyelamatkan makhluk ras kuno ini dan tidak membiarkan mereka mati begitu saja. Kalau tidak, kekuatan petir pasti akan meningkat seiring berjalannya waktu hingga dia tidak bisa mengatasinya lagi. Pejuang ras kuno yang bangga, jangan takut. Biarkan aku membantu kalian. Lin Fan mungkin kekurangan banyak hal saat ini. Tapi, satu hal yang dia tidak kekurangan adalah pil penyembuhan. Oleh karena itu, dia mengeluarkan sejumlah besar pil penyembuhan untuk meremajakan vitalitas makhluk ras purba ini. Haha, aku sudah sembuh sekali lagi. Belum mati. Aku benar-benar belum mati. Haha. Para prajurit ras kuno sedang mengoceh pada saat ini. Saat ini, semangat mereka sudah begitu tinggi, itu mirip dengan memiliki dewa pertempuran yang merasuki tubuh mereka, memberi mereka aura yang tidak terganggu. Seolah-olah mereka benar-benar lupa bahwa seluruh kekacauan ini diciptakan oleh ribuan ras yang hidup. Siapa kamu sebenarnya? Legatus ras kuno meledak. Aku adalah Raja Manusia, Lin Fan. Kalian semua tidak perlu terlalu berterima kasih padaku. Sudah menjadi karakterku untuk menghidupkan kembali orang mati dan menyelamatkan yang terluka. Bersama-sama, kita akan melewati bencana guntur surga ini. Ayo kita diskusikan masalah lain yang kita miliki setelah kita keluar dari tempat ini. Lin Fan membuang jubahnya ke samping saat wajahnya berubah lagi. Hati-hati, teman-teman. Aku melihat kilatan petir sekali lagi. Setelah mendengar kata-kata ini, ras legatus kuno hampir memuntahkan semua darah di mulut mereka. Meskipun mereka bertekad untuk membunuh orang ini sekarang, orang ini terlalu licik. Setiap kali mereka mendekatinya, dia akan menghilang dari tempatnya tanpa jejak. Sebelum mereka menyadarinya, dia akan muncul jauh di kejauhan. Adapun makhluk-makhluk ras kuno yang setengah mati disambar petir,
mereka akan berteriak kesakitan setiap kali ombak turun lagi. Tolong jangan hidupkan kami lagi. Kami tidak tahan lagi. Kami ingin mati, tolong. Para prajurit ras kuno hampir tidak tahan lagi. Pada awalnya, mereka sangat gembira setiap kali mereka pulih dari luka parah yang disebabkan oleh petir. Namun, rasa sakit yang menghujani mereka seperti gunung raksasa yang menimpa mereka. Mereka tidak dapat menahannya lebih lama lagi. Fakta bahwa petir tampaknya semakin kuat menyebabkan emosi mereka hancur saat ini. Di mata makhluk ras kuno, Lin Fan mewakili kedatangan iblis yang tiada taranya. Dia bahkan tidak mengabulkan keinginan mereka untuk mati. Dalam sekejap mata, 1000 petir telah berlalu. Kondisi tubuh fisik Lin Fan juga meningkat. Saat ini, dia adalah dewa surgawi tingkat 3, keadaan surga dalam hal keadaan tubuh fisik. Selain itu, dinding surga yang mengkristal tidak lagi membutuhkan kekuatan Lin Fan untuk mendapatkan makanan. Saat ini, dinding yang mengkristal itu sekuat mungkin. Bahkan serangan gabungan dari 10 legatus tidak dapat merusaknya sama sekali. Lin Fan menyadari bahwa surga berevolusi seiring dengan bencana guntur surga. Jika mereka berhasil melewati seluruh bencana guntur surga, dia bertanya-tanya seberapa kuat bencana itu pada saat itu. Ini adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat dia bayangkan saat ini. Mungkin, bahkan seseorang seperti raja yang berdaulat Wei mungkin tidak dapat menghancurkan Firdausnya sama sekali. Segala sesuatunya berkembang menuju jalan kesempurnaan saat ini. Namun, ini adalah momen ketika sesuatu yang merepotkan terjadi pada Lin Fan. Jingan. Beraninya kau mencoba memanfaatkan kami dari ras kuno. Hari ini, aku akan memastikan aku meledakkan surgamu. Teriak seorang legatus ras kuno. Matanya yang jahat dipenuhi dengan api amarah. Apa yang dia coba lakukan? Lin Fan bingung. Namun, adegan selanjutnya membuatnya cukup khawatir. Karena aku tidak bisa menembus Firdausmu, aku hanya perlu meledakkan Firdausku sendiri untuk meledakkan Firdausmu. Legatus ras kuno sangat marah sekarang. Dia sekarang siap mengorbankan nyawanya sendiri untuk mengganggu rencana Lin Fan. Seketika, aura dahsyat terpancar dari tubuh legatus ras kuno ini. Tunggu. Tenang. Mari kita bicarakan semuanya. Lin Fan berseru. Bahkan jika makhluk ras kuno ini meledakkan surganya sendiri, dia mungkin tidak dapat membuka celah di surga Lin Fan. Namun, kekhawatiran Lin Fan saat ini adalah bahwa makhluk ras kuno lainnya mungkin akan menjadi korban tambahan dalam ledakan itu. Kekuatan guntur semakin kuat karena ombak. Jika jumlah orang yang berbagi beban dikurangi, itu akan sangat berbahaya. Tidak, dia harus menghentikan ini. Makhluk hidup terkutuk. Bahkan jika aku harus mati, aku akan memastikan bahwa rencanamu gagal. Jika aku membiarkan orang sepertimu terus menjadi lebih kuat, itu akan menjadi bencana bagi ras kuno kita. Teriak legatus ras kuno. Dia telah menyadari bahwa jika segala sesuatunya terus berlanjut seperti ini dengan makhluk hidup yang sedang melewati bencana guntur surga, dia pasti akan menjadi seseorang yang benar-benar mengerikan. Ini adalah satu-satunya hal yang bisa dia lakukan jika dia ingin menghentikan Lin Fan sejak awal. Untuk balapan kuno, tanpa rasa takut sedikit pun, ras legatus kuno berteriak dengan cara yang gila. Astaga, bagaimana saya bisa membiarkan Anda sukses? Lin Fan gusar saat ini. Orang ini benar-benar tidak kooperatif. Bab 595, Momen Terakhir. Tendangan penghancur asal-usul sejati. Lin Fan tidak ingin membuang waktu untuk memikirkan terlalu banyak tentang hal ini saat dia melepaskan gerakan pamungkasnya ke atas. Jika dia membiarkan ras kuno ini meledak sendiri, siapa yang tahu efek dahsyat apa yang akan dihasilkannya? Surga bergetar ketika langit dipenuhi dengan jejak kaki yang terbang menuju makhluk ras kuno. Haha, legatusmu di sini bahkan tidak takut mati. Apa menurutmu dia akan takut pada hal seperti ini? Tawa legatus ras kuno terasa mengerikan. Tatapan kematiannya memancarkan cahaya merah, seolah-olah dia tidak akan beristirahat dengan tenang sampai Lin Fan dibunuh olehnya. Namun, tidak butuh waktu lama sebelum ekspresi legatus ras kuno berubah. Dia berteriak sekuat tenaga, apa yang telah kau lakukan pada saya? Kekuatan surga ras legatus kuno sangat liar saat ini, seolah-olah bisa meledak kapan saja. Tapi setelah menerima tendangan itu, dia menyadari bahwa kekuatan di dalam Firdausnya langsung hilang,
dan rasa sakit yang tak terkendali melanda kepalanya. Itu sangat mengerikan sehingga dia tidak bisa melepaskan diri sama sekali. Aku sama sekali tidak melakukan apapun padamu. Jika ada sesuatu yang salah, kita harus membicarakan semuanya. Jangan seenaknya melakukan hal-hal seperti meledakkan dirimu sendiri. Lin Fan tersenyum acuh tak acuh. Segera setelah itu, dia tidak peduli lagi dengan ras Legatus kuno, bencana guntur surga mulai merajalela sekali lagi. Seolah-olah bencana guntur surga sendiri sudah muak karena tidak mampu memukul Lin Fan sampai mati. Ibu Asteris CKING Raja Manusia. Kamu tercela dan KEJIL. Legatus ras kuno mencengkeram selangkangannya dengan rasa sakit yang tak tertahankan, saat keringat menetes deras dari dahinya. Lin Fan mengabaikannya sepenuhnya. Pandangannya terfokus saat ini. Ada fenomena aneh yang terjadi di Paradise Thunder Calamity miliknya. Dua petir raksasa menyatu, sebelum terpecah menjadi beberapa bagian. BOOM. Petir menyambar. Sekali lagi, surga Lin Fan diubah menjadi dunia guntur. Ding! Poin pengalaman tubuh Dewa Abadi plus 1500. Meskipun petir ini bukan apa-apa bagi Lin Fan, itu adalah gelombang kehancuran bagi makhluk ras kuno, yang mengakibatkan kematian dan cedera. Di bawah kekuatan petir, debu beterbangan kemana-mana sebelum menguap menjadi ketiadaan. Lin Fan menyapu jubahnya dan mengeluarkan sejumlah besar pil penyembuhan. Mereka meledak, berubah menjadi kabut obat tebal yang menutupi tubuh makhluk ras kuno yang terluka. Adapun Legatus ras kuno yang terkena tendangan penghancur asal sejati Lin Fan, seluruh tubuhnya gelap gulita saat ini. Meskipun itu tidak seberapa, dia menahan rasa sakit yang tak tertahankan di sekujur tubuhnya, membuatnya tidak bisa menahannya sama sekali. Oleh karena itu, Lin Fan hanya bisa menyembuhkannya dengan semua yang dia miliki agar dia bertahan sampai akhir. Tempat rahasia air kebakaran. Peri Hongyun dan yang lainnya tercengang saat ini. Surga Lin Fan berulang kali bersinar dengan kilat. Meskipun mereka tidak berada di dalamnya, mereka masih bisa merasakan energi mengamuk yang mengalir di dalamnya. Faktanya, mereka dapat merasakan bahwa jika kekuatan guntur ini menyebar sedikit dari dalam, itu akan cukup untuk memusnahkan mereka semua yang ada saat ini. Sepertinya makhluk ras kuno telah melakukan perbuatan baik kali ini. Yun He tersentak kaget. Terlalu kuat. Kekuatan Legatus ras kuno itu terlalu besar. Bahkan jika kamu mengurung mereka di dalam surga, mereka pasti bisa keluar dari sana dengan kekuatan kasar. Tak disangka Lin Fan bisa mempertahankannya. Surga dan tetap utuh sampai sekarang. Bagaimana dia bisa melakukan itu? Dia adalah kebanggaan terbesar umat manusia. Bahkan 5 makhluk legendaris umat manusia yang kuat dari 10.000 tahun yang lalu mungkin tidak mampu melakukan prestasi ini. Wajah Wei Tian lebih pucat dari siapapun yang hadir saat ini. Tidak kusangka makhluk ras manusia ini sekuat ini. Saat ini, rasa dingin dan penyesalan muncul di dalam hatinya. Jika dia tahu pihak lain akan sekuat ini, dia tidak akan menyinggung orang ini sejak awal. Awalnya, dia masih sedikit sombong melihat bagaimana pihak lain mungkin tidak bisa melewati bencana guntur surga. Namun, sepertinya makhluk mengerikan dari ras manusia itu berhasil bertahan melawan hal ini. Mengerikan. Ini terlalu menakutkan. Di dalam surga, ekspresi Lin Fan berubah. Saat ini sudah terjadi lebih dari 2.000 sambaran petir. Dengan demikian, kondisi tubuh fisiknya telah berkembang menjadi dewa surgawi tingkat 4, kondisi abadi. Namun, jumlah makhluk ras kuno yang masih hidup untuk berbagi beban bencana guntur surga semakin berkurang karena gelombang tersebut. Praktis tidak ada satupun yang tersisa saat ini. Faktanya, sudah ada 2 ras Legatus kuno yang telah mati dari 10 ras aslinya. Mereka berdua adalah orang-orang yang ingin meledakkan surga mereka sendiri, namun ditekan oleh tendangan penghancur asal sejati Lin Fan. Namun, karena penindasan terhadap Lin Fan, mereka tidak dapat menggunakan kekuatan mereka sendiri untuk bertahan melawan bencana guntur surga, dan hanya dapat menghadapi petir dengan kondisi tubuh fisik mereka. Pada akhirnya, akumulasi Power of Destruction menyebabkan mereka meledak dari dalam. Ledakan. Pada saat ini, bencana guntur surga menjadi semakin gila. Di dalam kehampaan, sambaran petir melapisi seluruh langit dengan padat seperti sarang ular yang lincah. Terdistorsi dan berbelit-belit,
mereka muncul dari waktu ke waktu dalam sekejap. Sebuah petir raksasa seukuran 5 pria yang berkumpul bersama terhempas dari langit. Kalau begitu, datanglah padaku. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, Yang Mulia tidak akan sujud. Lin Fan berteriak, mendorong keluar dengan telapak tangannya, energinya menyebar, bertabrakan dengan naga guntur gila itu dengan intens. Ledakan, ledakan, manusia, balap kuno tidak akan pernah membebaskanmu. Salah satu ras Legatus kuno berada di ambang kematian saat ini. Di bawah kekuatan petir berikutnya, dia hancur menjadi debu tanpa ada peluang sama sekali. Sejujurnya, kematian ras Legatus kuno ini terlalu tidak terhormat bagi mereka. Semuanya adalah makhluk surgawi tingkat 5, makhluk yang menyatakan roh esensi. Yang mana di antara mereka yang awalnya bukan makhluk kuat. Bahkan di antara makhluk ras kuno, mereka berstatus Legatus, dan memimpin 1 juta pasukan mereka sendiri. Tidak disangka bahwa mereka akan digunakan sebagai perisai bagi seseorang dari ras manusia agar dia bisa melewati bencana guntur surga. Bagaimana utusan ras kuno bisa mengalami penghinaan seperti itu? Namun, tidak ada yang bisa mereka lakukan sama sekali. Manusia ini terlalu tercela. Meskipun dia bukan tandingan mereka sama sekali, keterampilannya sangat lemah. Ditambah dengan fakta bahwa dia sangat sembunyi-sembunyi, tidak mungkin ada orang yang bisa melacaknya. Tidak disangka dia bahkan bisa mencegah ledakan surganya sendiri. Aku marah atas hal ini. Kehendak surga, tolong berikan kekuatan padaku. Seorang Legatus ras kuno berteriak dengan ekspresi yang sangat dengki. Di dunia ini, seharusnya hanya ada alasan bagi ras kuno untuk menginjak-injak semua makhluk lain dari ribuan ras. Bagaimana keadaannya bisa berbalik menimpa mereka? Kecepatan bencana guntur surga semakin cepat, dan semakin sulit bagi siapapun untuk bereaksi sekarang. Tepat setelah satu bencana guntur turun, gelombang berikutnya akan mengikuti dari belakang. Seiring berjalannya waktu, tubuh fisik Lin Fan juga mengalami kondisi robek dan beregenerasi dengan cepat. Manusia, kamu akan mati dalam kematian yang mengerikan. Melihat makhluk ras kuno mereka mati berulang kali satu demi satu, ras Legatus kuno benar-benar menderita saat ini. Aku akan mematikan kamu. Tiba-tiba, salah satu Legatus ras kuno melolong liar saat dia muncul tepat di hadapan Lin Fan. Mengabaikan kekuatan guntur yang hebat di atasnya, dia mengirimkan pukulan tepat ke wajah Lin Fan. Lin Fan tidak berbalik menghadapnya. Sebaliknya, pandangannya masih tertuju pada kilatan petir di surga. Ledakan. 2 petir melintas di sisi Lin Fan. Pada saat ini, Lin Fan seperti manusia yang terbuat dari guntur. Dengan pekikan dan retakan yang keras, seluruh tubuhnya dibungkus dengan beberapa ular petir, seolah-olah mereka akan melahap Lin Fan seluruhnya. Di sampingnya, ras Legatus kuno yang hendak bertarung dengan Lin Fan meratap dengan sedih saat dia dicabik-cabik tanpa henti. Manusia, kematian Legatus ras kuno ini tidak berpengaruh sama sekali pada Lin Fan. Namun, Lin Fan menyadari bahwa petir tidak turun saat ini. Seolah-olah mereka malah berkumpul. Pada saat dia melihat sekelilingnya, dia menghirup udara dingin. Seluruh pasukan ras kuno telah dimusnahkan tanpa satu pun yang selamat. Ras Legatus kuno itu kebetulan merupakan ras kuno terakhir yang masih berdiri. Semua senjata Dao dan roh dari tubuh Legatus ras kuno telah berperan dalam membantu Lin Fan bertahan hingga saat ini. Dia tidak dapat menyangkal bahwa dia tidak akan berdiri di sini sekarang jika bukan karena kehadiran 10 ras Legatus kuno. Apakah saya mati atau hidup tergantung pada momen terakhir ini? Hati Lin Fan mulai tenang. Dia kemudian menutup matanya dengan lembut dan memfokuskan semangat, esensi, dan vitalitasnya. Saat dia membuka matanya lagi, tangannya menari-nari di udara dengan posisi berbeda. Sebuah tinju, serangan telapak tangan, sebuah pedang. Seolah-olah dia telah mengungkap setiap logika dan kebijaksanaan di langit dan bumi. Serangkaian dewa keterampilan melayang dengan lembut di belakang Lin Fan. Demon langit tanpa wajah berkepala 3 dan berlengan 6 perlahan-lahan berevolusi juga, dan auranya semakin kuat dari sebelumnya pada saat ini. Sekarang terserah kita. Lin Fan angkat bicara. Ya Tuan. Lin Fan mengambil langkah maju, saat auranya naik ke titik puncak saat ini. Ayo, aku pasti harus mengatasi bencana guntur surga ini. Bahkan jika itu adalah Buddha sendiri, dia tidak akan menghalangi jalanku ke depan.
Aura Lin Fan mendominasi seperti pedang yang baru saja terhunus. Jika dia bertemu dengan dewa sekarang, dia akan membunuh dewa tersebut. Jika seorang Buddha muncul, dia akan membunuh sang Buddha. Saat ini, dia siap untuk membunuh semua yang ada di hadapannya. Bab 596, Surga yang merupakan salah satu jenisnya sepanjang sejarah. Ledakan. 10 roh guntur berdiri tegak di dalam surga. Mereka memandang ke bawah ke seluruh dunia dengan tatapan dingin dan tanpa ampun, yang terpaku pada Lin Fan. Apa yang kamu lihat? Jika kamu tidak bahagia, datang dan temui aku. Apa aku akan takut pada kalian sekarang? Lin Fan berteriak dengan marah saat aura seluruh tubuhnya telah mencapai puncaknya saat ini. Bencana guntur surga sangat terkait dengan kehendak surga dari dunia suci kuno. Tidak mungkin mereka membiarkan Lin Fan melewati ini dengan mudah. 10 roh guntur yang tersisa ini sangat ingin menghancurkannya. Raja pelatih guntur dikurung dalam aura sifat Buddha, dengan ekspresi penuh kebajikan di wajahnya. Namun, tatapannya sangat ganas. Kedua lengannya melingkari guntur saat dia mengikuti di belakang Lin Fan. Adapun roh Bigra, dia telah menarik kembali senyuman cerdik yang biasanya ada di wajahnya. Namun, kecerdikan auranya masih terlihat jelas, terpancar dari waktu ke waktu. Tangan Long Xuan dan Si Guang terkunci rapat, dengan ekspresi muram di wajah mereka. Mereka tahu bahwa ini adalah ujian terakhir. Jika mereka berhasil melewati ini, itu akan membuka dunia lain bagi mereka. Jika tidak, kematian akan menanti mereka saat mereka hancur menjadi debu. Tuan, semua keterampilan kita akan muncul bersama-sama. Segala sesuatu dapat dipatahkan melalui satu pemikiran, karena kita tetap tak terkalahkan di antara dunia. Pada saat ini, niat bertarung Lin Fan sangat tinggi. Terwujud dalam keadaan fisik, itu diwujudkan menjadi roh dewa dari niat bertarungnya. Ayo, tatapan Lin Fan tajam. Dia telah mencapai titik ini dari paling bawah. Saat ini, dia mengerahkan setiap keterampilan yang pernah dia pelajari, saat aura kuat berputar di sekelilingnya. Saat ini, Lin Fan seperti dewa pertempuran yang tak tertandingi. Dia bisa membunuh apa saja tanpa ragu sedikit pun. Ledakan. 10 roh guntur melolong sebelum bergabung menjadi petir yang sangat tebal. Petir yang sangat tebal ini jatuh dari surga seperti naga besar yang terus-menerus bersuara marah. Aura mendominasi Lin Fan segera meningkat saat dia mengulurkan jarinya. Meskipun jari ini tampak tenang dan santai, jari ini mencakup semua yang ada di dalamnya. Meskipun itu hanya salah satu jarinya, ia memiliki setiap skill spirit di dalamnya. Satu serangan dengan seluruh kekuatannya. Satu serangan untuk menghancurkan segalanya. Berderak. Saat roh guntur dan roh keterampilannya bentrok, seluruh surga bergetar hebat. Petir yang kuat menyebar ke segala arah. Melalui kekuatan guntur ini, banyak ular guntur yang kurus dan lincah keluar. Berputar, mereka akhirnya menutupi Lin Fan seperti bunga. Raja pelatih guntur menutup matanya dengan lembut saat ukurannya mengecil. Akhirnya, dia berubah menjadi kristal. Di dalam kristal, Raja pelatih guntur duduk bersila, seolah-olah dia akan melakukan terobosan dan terlahir kembali. Roh Bigra menutup matanya dengan lembut dan tubuhnya terus-menerus dihancurkan. Akhirnya, dia tertutup kabut tebal, sebelum mengembun menjadi kristal juga. Di bawah kekuatan guntur, semua skill spirit telah mencapai kondisi jenuh. Mereka sekarang sedang menjalani kondisi kelahiran kembali. Apakah mereka hidup atau mati bergantung pada Lin Fan saat ini. Persetan ini. Sepertinya aku hanya bisa menghadapi ini sendirian sekarang. Lin Fan tahu bahwa mereka sedang berevolusi saat ini, dan keberhasilan evolusi itu bergantung padanya. Jika dia berhasil melewati ini, mereka akan tetap hidup, dan jika tidak, semua orang akan mati. Nafas roh. Dalam sekejap, sosok roh yang ilusi muncul di belakang Lin Fan. Roh ini mulai terwujud terus-menerus, sebelum berubah menjadi tubuh fisik. Membuka mulutnya, ia mampu menjangkau seluruh gunung dan sungai dengan satu tarikan napas. Ke-10 roh guntur terserap ke dalam perut Lin Fan. Tiba-tiba, wajah Lin Fan berubah. Tubuhnya ditembus oleh petir saat mereka bekerja keras untuk menimbulkan kekacauan di dalam. Berderak, seolah-olah dia tidak bisa menahan kekuatan yang sangat besar ini, tubuh Lin Fan mulai terkoyak. Setiap luka akan menyambar dengan kilat dan memekik keras.
Esensi roh langit dan bumi berpuncak menjadi satu. Dengan itu, pusaran muncul di kepala Lin Fan. Sejumlah besar spirit ki disedot saat kekuatannya melonjak, mencoba bertahan melawan segalanya. Blood Sea sedang bekerja dengan efisiensi maksimum saat ini. Penghancuran dan generasi bekerja secara bergantian pada saat ini. Namun, ekspresi Lin Fan berangsur-angsur memburuk seiring berjalannya waktu. 10 roh guntur itu terlalu kuat. Mereka memusnahkan semua kekuatan magis di dalam tubuhnya. Faktanya, bahkan sumber kekuatan Lin Fan di setiap sel di tubuhnya dihancurkan oleh mereka. Jika ini terus berlanjut, kelahiran kembali melalui darah itu sendiri mungkin akan dianggap tidak berguna. Sistem, sial, berapa lama lagi kamu ingin menunggu sebelum datang untuk menyelamatkanku? Apakah kamu benar-benar ingin aku mati di sini? Lin Fan berteriak. Dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Bencana guntur surga yang dia alami saat ini bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh siapapun. Ini bisa dianggap sebagai bencana guntur surga terkuat di seluruh dunia suci kuno. Bahkan 8 makhluk terbesar dari ras kuno tidak akan mengalami bencana guntur surga yang begitu menyiksa. 10 roh guntur terakhir ini bahkan lebih kuat dari semua serangan bencana guntur yang dia alami sejak awal jika digabungkan. Seolah-olah teriakan Lin Fan telah menembus sesuatu, karena 10 roh guntur yang secara tidak sengaja mendatangkan malapetaka di tubuhnya mulai tenang. Tiba-tiba, merekalah yang berteriak kesakitan, ketika energi tak dikenal melonjak keluar dari dalam tubuh Lin Fan ke arah mereka. Bam, bam, titik. Semua roh guntur pemberani itu mulai runtuh satu demi satu. Berubah menjadi bola energi, semuanya menyatu menjadi surga. Haha, akhirnya, sistem ikut campur. Lin Fan tertawa terbahak-bahak saat wajahnya tampak gembira. Lin Fan memahami bahwa alasan mengapa sistem tidak melakukan intervensi sebelumnya adalah karena sistem ingin dia menghadapinya sendiri. Tapi sekarang, 10 roh guntur ini bukanlah sesuatu yang bisa ditangani sendiri oleh siapapun. Bam! Gelombang energi yang mengamuk keluar. Membelah seluruh langit dan bumi hingga terbuka, semuanya memasuki keadaan kehampaan. Kesadaran Lin Fan mulai kabur, seolah-olah dia memasuki dunia lain sepenuhnya. Di luar, melihat tersebarnya surga, Peri Hongyun dan yang lainnya mengerutkan kening. Apa yang terjadi? Mengapa surga menyebar? Apakah ini berarti dia berhasil atau gagal? Bahkan dengan pengetahuannya yang luas tentang berbagai hal, pemandangan yang terjadi di sini bukanlah sesuatu yang pernah dilihat Peri Hongyun sebelumnya. Faktanya, tidak ada hal seperti itu yang tertulis bahkan di dalam catatan kuno. Mungkinkah dia gagal? Wajah Yun He sangat buruk saat ini. Kurasa tidak. Jika dia gagal, bencana guntur surga pasti akan meletus. Mengingat betapa dahsyatnya bencana guntur surga itu, bahkan jika kita bersembunyi di dalam tempat rahasia air api, kita pasti akan hancur ke dalam ketiadaan. Jawab Peri Hongyun. Lalu, apa yang sedang terjadi saat ini? Kemana perginya surga? Kemana perginya dia? Ayo pergi dan periksa. Semua orang bergegas keluar dari tempat rahasia air api dan mencari di sekitar. Namun, mereka tidak dapat menemukan jejak Lin Fan sama sekali. Setitik debu pun bisa dianggap sebagai dunia tersendiri. Saat ini di dalam kehampaan, setitik debu yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang melayang lembut di tengah segalanya. Lin Fan secara bertahap sadar kembali. Melihat sekelilingnya, dia menyeringai. Sekarang setelah dia mengatasi bencana guntur surga, semuanya telah kembali normal. Berderak, suara retakan meresap melalui kehampaan. Lin Fan menyadari bahwa semua skill spirit yang telah berubah menjadi kristal sedang melepaskan cangkang kristalnya sekarang. Ini adalah kelahiran kembali ketika aura besar keluar dari mereka. Dibandingkan masa lalu, mereka 100 kali lebih kuat. Saya adalah iblis kuno yang besar. Seharusnya sayalah yang mengawasi Dao Surga. Aku adalah Raja Pelatih Guntur. Seharusnya akulah yang mereformasi semua makhluk di surga. Saya adalah Roh Bigra. Seharusnya sayalah yang mengawasi Dao Surga. Seketika, iblis kuno besar dan Roh Bigra saling melotot, tatapan tajam mereka dipenuhi dengan niat bertarung. Hanya Roh Bigra yang berhak mengawasi Dao Surga. Siapa kamu? Aku adalah iblis kuno yang besar. Tentu saja,
akulah yang seharusnya bertanggung jawab mengawasi Dao di tempat ini. Astaga, akulah yang sudah lama bersama guru. Hasil pertarunganku sangat luar biasa sepanjang pertarungan. Bagaimana kamu bisa bersaing denganku? Balas Roh Bigra. Aura Longxuan dan Si Guang sangat misterius dan dalam saat ini. Melihat pertengkaran antara iblis kuno besar dan Roh Bigra, keduanya mengangkat bahu tanpa daya. Namun, pada saat itu, Lin Fan menunjukkan dengan jarinya dan menara neraka 18 tingkat melayang keluar. Ini adalah alam yang dikembangkan oleh Mutian dan pada akhirnya dipaksa keluar oleh Lin Fan. Dengan satu tamparan telapak tangan, Lin Fan menghantam 18 tingkat neraka ke dalam jurang surganya. Pada saat ini, surga Lin Fan mengalami perubahan yang menyebabkan langit dan bumi runtuh seluruhnya. Dibandingkan sebelumnya, sekarang ini lebih seperti surga. Lin Fan mengangkat kepalanya. Di ujung Firdausnya, kertas jimat yang berubah dengan cepat melayang diam-diam di kedalaman. Saat ini, seluruh surga bagaikan dunia tersendiri, dengan kesadarannya bermetamorfosis menjadi Dao. Mulai saat ini, itu pasti memiliki kegunaan mistis. Namun, wajah Lin Fan berubah ketika dia mendengar pertengkaran yang terjadi antara iblis kuno besar dan Roh Bigra. Kalian semua, bantah kalian A*S. Aku akan membagi peran kalian. Bab 597, tercela. Tak tahu malu. Apa yang tidak diharapkan oleh Lin Fan adalah bahwa roh keterampilan dan senjata akan tahu cara bersaing untuk mendapatkan keuntungan. Sepertinya kecerdasan mereka cukup baik. Saat ini, Firdausnya seperti dunianya sendiri. Meskipun tidak terlalu besar, jaraknya masih 100.000 mil. Meskipun ini hanya bisa dianggap sebagai dunia mini, ia memiliki semua yang seharusnya dimilikinya, tanpa kekurangan apapun. Saat ini, 18 tingkat neraka memanfaatkan alam Mutian. Karena itu, ada kebutuhan untuk mengawasi dunia ini. Kehendak surga di dalam surga saat ini juga membutuhkan seorang pengawas, untuk mengendalikan segalanya. Di dalam surga, secara alami akan ada banyak sekali makhluk hidup. Raja Pelatih Guntur adalah seseorang yang ahli dalam seni pelatihan. Oleh karena itu, selain dia, tidak ada orang yang lebih cocok untuk peran tersebut. Tuan, saya telah mengikuti Anda sejak awal. Bongkahan batu besar di sini tidak memiliki kemampuan sama sekali. Satu-satunya yang dia tahu adalah makan, dan makan siang dan malam. Jika kita bertemu musuh, dia tidak akan ada gunanya sama sekali. Jika kita membiarkan dia mengawasi kehendak surga di surga, kita mungkin yang akan dihajar seperti anjing oleh musuh kita. Semangat Bigra berkomentar. Omong kosong. Aku adalah iblis kuno yang besar. Garis keturunanku adalah yang terbaik, dengan kekuatan tak tertandingi yang dapat menyebabkan seluruh surga bergidik. Dengan sikap cerdikmu, bagaimana masa bisa gemetar dan tunduk padamu? Balas iblis kuno yang besar. Surga pasti akan dipenuhi makhluk hidup di masa depan. Kemampuan apa yang kamu miliki untuk merawat mereka? Roh Bigra bertanya. Lalu, kemampuan apa yang kamu miliki? Setan kuno yang besar segera menegur. Roh Bigra tertawa dingin 2 kali. Kemampuan apa yang kumiliki? Banyak. Aku adalah Roh Bigra. Aku dapat mengisi kembali ki roh surga itu sendiri. Tidak hanya itu, aku dapat menuangkannya dengan hujan roh, memberi nutrisi pada makhluk hidup. Selain itu, aku bisa. Semangat Bigra mulai mengoceh terus-menerus. Bahkan alis Lin Fan berkedut mendengar kata-katanya. Bohong. Lanjutkan kebohonganmu yang berlebihan. Jika kamu mengatakan bahwa kamu dapat mengisi kembali ki roh surga, aku akan memberimu itu. Tapi buatlah itu dituangkan dengan hujan roh. Kamu menganggap dirimu sendiri seperti apa? Iblis kuno yang besar itu mengejek. Melihat iblis kuno yang besar, mata Roh Bigra berubah menjadi tegas. Menunjuk dengan jarinya, sungai yang terbentuk dari esensi air sejati naik ke udara. Membuka mulutnya, Roh Bigra menelan seluruh sungai yang luas dan tak terbatas ke dalam perutnya sebelum bersendawa. Baiklah, perhatikan baik-baik sekarang. Aku, Roh Bigra, adalah kandidat terbaik untuk menjadi pengawas kehendak surga di surga. Aku akan menjadi penguasa sejati dari kehampaan surga. Demi Tuanku, demi kemajuan surga, aku bersedia melakukan pengorbanan apapun yang mungkin. Roh Bigra menimpali dengan keras.
Tindakan selanjutnya membuat Lin Fan benar-benar tercengang. Spirit of Bigra melepas celananya, mengeluarkan dongernya, dan mulai kencing. Seketika, seluruh langit dipenuhi hujan roh yang disemprotkan ke dunia. Astaga, Lin Fan benar-benar terperangah saat ini. Jika dia membiarkan roh Bigra ini mengambil alih kursi pengawas kehendak surga, bukankah seluruh Firdausnya akan berubah menjadi toilet umum? Kamu, iblis kuno yang besar itu benar-benar tidak bisa berkata-kata karena tindakan roh Bigra juga. Tidak disangka dia bisa menjadi tidak tahu malu seperti ini. Kalian semua, tutup mulut. Lin Fan berteriak dengan suara tinggi. Ini sudah tidak terkendali sekarang. Langit terbang akan mengawasi kehendak surga di surga. Lin Fan melambaikan tangannya. Seketika, permata kata-kata yang keluar dari mulut Lin Fan sepertinya membawa keajaiban bagi mereka, karena jimat kehendak surga bersinar terang. Dari hal yang tidak diketahui, kekuatan mengalir ke bawah dan dianugerahkan kepada Long Xuan dan Si Guang, menutupi mereka dengan cahaya terang. Raja Pelatih Guntur akan bertugas mereformasi semua makhluk hidup. Iblis kuno yang besar akan mengawasi 18 tingkat neraka. Roh Bigra akan bertugas mengisi kembali spirit Ki serta berpatroli di surga. Setiap kali Lin Fan membuka mulutnya, seberkas cahaya bersinar. Setiap senjata dan skill spirit harus mematuhi perintahnya. Sekarang surga telah mengalami metamorfosis, pencapaiannya sejak saat ini tidak akan terbatas. Lin Fan juga bisa merasakan tingkat kekuatannya sendiri meningkat selama bencana guntur surga. Saat ini, itu jauh lebih kuat dibandingkan sebelumnya, jauh lebih kuat. Meskipun ekspedisi tempat rahasia air api sangat berbahaya, Lin Fan sejujurnya telah menghasilkan banyak uang dari tempat ini. Keadaan tubuh fisiknya telah berkembang, dan Firdausnya telah bermetamorfosis. Pada saat yang sama, semua roh senjata dan keterampilan yang telah dia kembangkan telah di-buff dan juga tumbuh jauh lebih kuat dari sebelumnya. Lebih jauh lagi, Lin Fan dapat merasakan bahwa satu pukulan darinya tampaknya memiliki kesetaraan dengan seluruh dunianya sendiri. Tentu saja, ini bukanlah perkiraan yang tepat dari kekuatan aslinya, inilah yang dia rasakan. Namun, dia masih merasa kekuatannya saat ini telah berkembang sampai batas tertentu. Bahkan jika itu adalah makhluk surgawi tingkat 4, makhluk abadi, Lin Fan cukup yakin bahwa dia dapat menghancurkan seluruh makhluk itu dengan mudah. Saat ini, Peri Hongyun dan yang lainnya sedang mencari Lin Fan dengan panik. Mereka berharap menemukan tanda atau jejak dirinya. Saat itu, kehampaan bergetar saat sesosok tubuh muncul di dalamnya. Lin Fan. Saat semua orang melihat sosok itu, mereka menjadi sangat gelisah. Faktanya, Peri Hongyun bahkan datang ke sisi Lin Fan dan memeriksanya dari atas hingga ujung kaki. Dia merasa sangat khawatir saat ini. Auranya tidak hanya semakin kuat, tetapi juga menjadi semakin misterius. Bencana guntur surga. Kamu sudah melewatinya? Peri Hongyun bertanya. Ya, saya punya. Lin Fan menganggukkan kepalanya tanpa menahan sama sekali. Sebenarnya, Peri Hongyun tahu bahwa dia pasti sudah melewatinya, karena dia masih hidup saat ini. Namun, penegasan pribadi Lin Fan tidak diragukan lagi bahkan lebih mengejutkan. Penatua Yunhe dan yang lainnya tidak dapat berbicara sama sekali. Tidak disangka dia bahkan bisa melewati bencana guntur surga yang begitu dahsyat. Keberuntungan dan perjumpaan seperti apa yang harus dimiliki seseorang agar bisa melewati hal seperti ini. Mulai hari ini, tidak peduli seberapa tinggi langit atau seberapa jauh luas bumi. Pria ini pasti akan menaklukkan mereka semua. Bagus. Memang benar, kamu tidak diragukan lagi adalah kebanggaan umat manusia. Penatua Yunhe berseru dengan penuh semangat. Tianyun dan Muking pergi untuk memberi selamat kepada Lin Fan. Pada saat yang sama, mereka dipenuhi dengan rasa takut yang mendalam terhadap kekuatan hebat Lin Fan. Berdiri di samping Lin Fan, mereka hampir merasa bahwa mereka tidak berdiri di samping makhluk hidup, tetapi seluruh dunianya sendiri. Wei Tian menopang bahu Fang Weifeng. Mereka bersembunyi di tengah kerumunan, menundukkan kepala dan tidak berani melakukan kontak mata langsung dengan Lin Fan. Lin Fan, terima kasih sebesar-besarnya atas kejadian di tempat rahasia air api ini. Jika bukan karena kamu, kita semua pasti sudah binasa di tempat ini. Kata Penatua Yunhe. Sebenarnya,
Jika kalian tidak memberiku harta dari tempat rahasia air api, aku juga tidak akan bisa bertahan sampai saat ini. Lin Fan memang mengatakan yang sebenarnya. Jika bukan karena senjata Dao dan roh itu, dia tidak akan mampu bertahan sampai dia bertemu dengan pasukan ras kuno. Tapi tentu saja, Lin Fan adalah orang yang paling berterima kasih kepada makhluk ras kuno. Jika bukan karena pasukan ras kuno itu, dia pasti akan sangat terpukul dengan bencana guntur surga ini. Penatua Yunhe juga merasa sangat gembira di hatinya saat ini. Meskipun senjata Dao dan roh di dalam tempat rahasia air api sangat berharga, fakta bahwa mereka bisa berkenalan dengan kebanggaan ras manusia yang memiliki potensi tak terbatas juga merupakan fakta yang patut dirayakan. Sekarang pasukan ras kuno telah dimusnahkan seluruhnya, ras kuno tidak akan membiarkan hal ini berlalu begitu saja. Bagaimana kalau kamu datang ke Sekte Awan sebagai tamu? Penatua Yunhe menyarankan. Lin Fan merenung sejenak sebelum akhirnya menganggukkan kepalanya. Yah, aku punya ide untuk mengunjungi kalian juga. Lin Fan ingin melihat catatan kuno dalam Cloud Sect. Setelah rangkaian peristiwa ini, jika ada satu hal yang benar-benar dipahami Lin Fan saat ini, itu adalah pentingnya pengetahuan. Terlebih lagi, karena Firdausnya telah mengalami metamorfosis, dia membutuhkan banyak pengetahuan untuk membangun fasilitas di dalamnya. Saat ini, Wei Tian dipenuhi rasa takut terhadap Lin Fan. Di sisi lain, Fang Weifeng diliputi kebencian. Setelah mendengar bahwa Lin Fan sedang menuju ke Sekte Awan, kemarahan di dalam hatinya melonjak dan menyembur seperti derasnya air sungai. Baiklah, begitu kita sampai di Cloud Sect, aku pasti akan memberimu pelajaran. Mata Fang Weifeng bersinar dengan kilatan yang tidak menyenangkan. Lin Fan berbalik tepat pada waktunya untuk melihat kilatan itu. Namun, itu segera menghilang. Tapi untuk kondisi Lin Fan saat ini, dia bisa merasakan sedikit pun niat bermusuhan terhadap dirinya sendiri. Meski begitu, Lin Fan tidak mengindahkannya. Bab 598, Sekte yang ada di dalam surga. Seluruh pasukan ras kuno dimusnahkan tanpa satu pun yang selamat. Saat surga Lin Fan tersebar, kehendak surga dari dunia suci kuno telah merasakannya. Kemarahan yang tak terbatas. Semua makhluk hidup di dunia suci kuno mendapati langit dipenuhi petir, seolah-olah akhir dunia sudah dekat. Mereka tidak tahu apa yang terjadi. Situasi seperti ini tidak pernah terjadi di dunia suci kuno. Di dalam singgasana permata mereka yang tinggi, 8 makhluk tertinggi dari ras kuno tersenyum acuh tak acuh saat mereka menerima kabar dari kehendak surga dunia suci kuno. Bagi 7 makhluk utmos lainnya, hal ini sama sekali bukan masalah. Namun, makhluk tertinggi yang distriknya berada di Lin Fan sedang marah besar. Bahkan kematian Marquis of Despair, bahkan kematian Sovereign King Wei tidak membuatnya semarah ini. Namun, situasinya saat ini sangat berbeda. Seluruh pasukan ras kuno yang terdiri dari 1 juta pasukan, legatus remaja, dan tribunus yang tak terhitung jumlahnya. Tak disangka mereka semua akan binasa di dalam tempat rahasia air api. Bagaimana mungkin hal ini tidak membuat marah ras makhluk paling kuno? Kemarahan Sang Maha Kuasa menyebabkan semua raja yang berdaulat di bawahnya gemetar ketakutan. Meskipun mereka memegang posisi yang cukup terhormat, mereka tahu bahwa di mata Yang Maha Kuasa, mereka tetaplah semut. Kematian salah satu dari mereka dapat dengan mudah ditiru oleh Yang Maha Kuasa. Raja berdaulat Wei yang baru diangkat menikmati wewenang yang tak terbatas. Namun, saat ini dia sedang bersujud di tanah sambil menggigil tak terkendali. Kepalanya yang perkasa itu terkubur jauh di dalam tanah. Dia bahkan tidak punya nyali untuk mengangkat kepalanya. Kehampaan bergetar saat cambuk panjang muncul, menyerang raja yang berdaulat Wei. Setiap kali cambuk itu mendarat, kekosongan itu akan meledak. Pada saat yang sama, roh esensi raja yang berdaulat Wei sangat gemetar, seolah-olah akan hancur kapan saja. Sebaiknya kau temukan manusia ini dan bawa kepalanya kepadaku. Setelah beberapa ratus cambukan, Yang Maha Tinggi akhirnya berteriak. Kekuatan suaranya begitu kuat sehingga kastil raja yang berdaulat Wei hampir runtuh. Raja yang berdaulat Wei adalah satu-satunya yang bergerak, kejang-kejang parah dan menganggukkan kepalanya dengan tergesa-gesa. Ya, Yang Maha Kuasa. Bawahanmu pasti akan mencari manusia ini. Ketika kehampaan akhirnya mereda, Raja yang berdaulat Wei akhirnya berdiri.
Wajah ketakutannya berubah menjadi suram dan serius. Kalian semua lebih baik temukan dia. Jika kalian tidak dapat menemukan manusia, kalian semua akan mati. Dia sangat marah saat ini. Tidak disangka bahwa satu makhluk dari ras manusia dapat mengalahkan seluruh pasukan ras kuno. Ini merupakan penghinaan besar bagi seluruh ras kuno. Jika dia tidak membersihkan papan tulis ini, dia pasti akan menjadi bahan tertawaan sepanjang sejarah. Ya Raja yang berdaulat. Makhluk ras kuno yang tak terhitung jumlahnya bersujud sambil menganggukkan kepala secara berurutan. Sekte awan ada di depan. Dalam kehampaan, sekelompok orang sedang terbang saat Penatua Yunhe berkomentar sambil menunjuk ke kejauhan. Lin Fan mengangkat kepalanya. Meskipun tidak ada apapun yang terlihat di hadapannya, dia tahu bahwa sekte awan pasti disembunyikan di tempat yang sangat rahasia. Jika bisa ditemukan semudah itu, ras kuno pasti sudah datang mengetuk pintu mereka sejak lama. Mengikuti pendekatan mereka, Penatua Yunhe bertepuk tangan. Menggunakan kekuatannya, kekosongan di depannya langsung terpecah. Di dunia suci kuno, sekte manapun akan menyembunyikan diri mereka dengan sangat dalam. Namun, banyak sekte yang pada akhirnya masih ditemukan oleh ras kuno, sehingga menyebabkan kehancuran mereka. Penatua Yunhe melanjutkan. Setelah itu, dia membawa Lin Fan bersama semua orang ke dalam kehampaan. Seketika, pemandangan di depan mata mereka berubah. Tempat itu tidak lagi kosong seperti sebelumnya. Ada gunung, sungai, dan tanaman hijau lengkap. Burung-burung berkicau riang sementara aroma tumbuhan tersebar di mana-mana. Ini adalah pemandangan indah yang bisa ditemukan di bumi. Lin Fan melihat sekeliling. Ini seharusnya bukan tempat di dunia suci kuno. Ini adalah dimensi tersendiri. Dia tidak bisa menahan perasaan terkesan di dalam hatinya. Makhluk kuat macam apa yang melakukan ini? Tidak kusangka orang ini bisa membuka seluruh dimensi begitu saja. Melihat kebingungan di wajah Lin Fan, Penatua Yunhe tidak bisa menahan harga dirinya. Ini adalah surga yang dibuka oleh leluhur pendiri sekte awan. Ini adalah tempat yang ada di dalam dunia suci kuno. Namun, jika kamu tidak memiliki kekuatan yang ditentukan dari sekte awan, orang luar manapun tidak akan bisa masuk ke tempat ini. Penatua Yunhe menjelaskan. Ini adalah surga. Lin Fan sedikit bingung. Mungkinkah sekte awan hidup di dalam surga makhluk yang sangat kuat? Tapi, tunggu sebentar. Jika makhluk kuat itu mati, bukankah seluruh surga akan hancur juga? Tapi, seharusnya tidak demikian, kalau dilihat dari situasi saat ini. Namun, Lin Fan tidak menyelidiki keadaan sebenarnya. Karena Penatua Yunhe tidak mengungkitnya, Lin Fan juga tidak ingin menanyakannya lebih jauh. Segudang rumah emas yang bersinar melayang lembut di kehampaan. Sebuah jalan setapak terhubung ke setiap rumah ini. Pada saat itu, seberkas cahaya bersinar dari kejauhan. Dalam sekejap, itu muncul di hadapan wajah Lin Fan. Siapa kamu? Ini adalah seorang pemuda yang muncul di hadapan Lin Fan. Tingkat kultivasinya adalah tingkat menengah langit biru. Saat dia melihat Penatua Yunhe dan yang lainnya, ekspresinya berubah menjadi kegembiraan. Penatua Yunhe. Kalian kembali. Saya akan segera melaporkan hal ini. Dengan itu, pemuda itu mengambil seruling hijau giok. Menempatkannya di mulutnya, dia memainkan sebuah lagu sebelum menyimpannya kembali di penyimpanannya. Tetua Yunhe, apakah ekspedisi ke tempat rahasia air api berhasil? Pemuda itu bertanya dengan rasa ingin tahu. Mengingat tingkat kekuatan mereka, jarang sekali mereka bisa melakukan ekspedisi kecuali jika seorang tetua mau membawa mereka keluar. Alternatif lainnya adalah mereka mencapai kondisi budidaya surgawi-surgawi. Kalau tidak, mereka mungkin hanya bisa berlatih di dalam surga ini. Sebuah jalan keluar yang sempit. Yunhe menjawab dengan getir. Saat pemuda itu mendengar ini, wajahnya langsung berubah. Berbalik, dia menyadari bahwa ada sekitar setengah dari mereka yang pergi dan kemudian kembali. Dengan itu, wajahnya menjadi sedikit muram. Dia tahu bahwa kakak-kakak senior itu kemungkinan besar akan binasa. Lin Fan, mari kita pergi ke aula utama dulu. Penatua Yunhe melanjutkan. Baiklah. Lin Fan menganggukkan kepalanya. Saat Lin Fan dan Penatua Yunhe pergi, pemuda yang menyambut mereka melihat ke belakang Lin Fan dengan rasa ingin tahu. Kakak senior, siapa orang itu? Pemuda itu bertanya.
Dia adalah kebanggaan umat manusia. Jika bukan karena kehadirannya, kita semua pasti sudah mati di tangan ras kuno. Benar, adik junior. Kalau saja kamu melihat kehebatan pria itu. Kalau kamu ada di sana, kamu pasti akan kaget hingga menangis. Saat dia mendengar cerita yang diceritakan oleh kakak-kakak seniornya, mulut pemuda itu semakin ternganga dan matanya membelalak dengan ekspresi kagum. Di tempat ini, satu-satunya yang marah adalah Fang Weifeng. Mendorong Wei Tian menjauh darinya, dia terbang ke kejauhan sendirian. Melihat ke arah mana kakak laki-lakinya terbang, alis Wei Tian sedikit berkerut. Akhirnya, dia menerima hal itu. Kakak senior, kamu dibutakan oleh amarah. Tapi, tolong jangan lakukan apapun yang bisa membahayakanmu. Wei Tian telah menerima faktanya sekarang. Bagaimanapun, dia tidak akan melawan Lin Fan lagi. Dari kelihatannya, Lin Fan bahkan bukan manusia. Dia terlalu kuat. Bahkan kakak senior mereka, Liao Hen, mungkin tidak separah manusia ini. Di dalam aula utama, Lin Fan sedang menatap pria lain dengan penuh perhatian. Pria parubaya ini mengenakan jubah putih. Dia tampak seperti seorang sarjana yang lemah lembut dengan aura sekilas di sekelilingnya. Namun, dia membawa aura superioritas dari atas hingga ujung kaki. Pria parubaya inilah yang telah melewati bencana guntur surga dari 188 siklon Spirit Ki. Ini adalah Grandmaster dari Cloud Sect. Lin Fan dapat merasakan bahwa kondisi budidaya Grandmaster Sekte Cloud bahkan lebih tinggi daripada Sovereign King Wei. Surgawi-surgawi level 8, kondisi eliksir universal. Memang benar, kamu adalah kebanggaan umat manusia. Kekuatan yang kamu miliki sungguh luar biasa. Terima kasih telah menyelamatkan anggota sekteku. Mata sang Grandmaster tampak seolah-olah bisa melihat melalui apapun. Segera setelah itu, dia menangkupkan tinjunya untuk mengucapkan terima kasih. Kau terlalu sopan, ahli agung dari Sekte Awan. Hanya saja, untuk membantuku melewati bencana guntur surga, Tetua Yun He dan yang lainnya telah menyerahkan senjata Dao yang mereka peroleh di dalam tempat rahasia air api kepadaku. Saya harap Anda tidak menyalahkan mereka. Jawab Lin Fan. Yun He, kamu melakukannya dengan baik. Itu hanya beberapa senjata Dao, itu saja. Tak disangka kita bisa mempertahankan kebanggaan umat manusia dengan itu. Jika kamu berada di sini di Sekte Cloud, aku tidak akan melakukannya, bahkan jika aku harus mengendalikan kekuatan seluruh Sekte Cloud untuk membantumu. Jawab Grandmaster dari Sekte Cloud. Lin Fan mengamati kata-kata Grandmaster dengan cermat. Dia tidak bisa merasakan sedikit pun kemunafikan di dalam diri mereka. Karena itu, dia juga sangat terkesan dengan orang ini. Sepertinya dia telah sampai di sekte yang bagus. Jika itu masalahnya, seharusnya tidak menjadi masalah baginya untuk beristirahat sejenak di tempat ini. Hais, hanya saja aku tidak menyangka kita akan ditemukan oleh makhluk ras kuno. Mengenai masalah ini, aku harus melakukan penyelidikan menyeluruh terhadapnya. Yun He, mohon atur akomodasinya. Begitu aku sudah selesai dengan masalah ini, aku akan pergi untuk melanjutkan resepsinya. Ya, Guru Besar. Bab 599, tolong cari keadilan untukku, kakak senior. Lin Fan, disinilah kamu akan tinggal. Di sini, simpanlah token ini, karena tidak ada seorang pun dari sekte yang benar-benar mengenalmu. Untuk memastikan tidak ada masalah yang tidak perlu, harap membawanya kemanapun kamu pergi. Juga, Grandmaster telah menginstruksikan bahwa jika ada tempat yang ingin Anda tuju, silakan beritahu saya dan saya akan membawa Anda ke sana. Peri Hongyun menenangkan Lin Fan. Sejak mereka kembali ke sekte, Peri Hongyun merasa jauh lebih lega. Lagi pula, dia harus terus-menerus waspada di luar. Lin Fan melihat token di tangannya, bertanya-tanya bahan apa yang digunakan untuk membuat ini. Ada ukiran awan ajaib di atasnya, yang seharusnya menjadi lambang sekte awan saat itu. Hongyun, jika memungkinkan, aku ingin melihat perpustakaanmu. Alasan mengapa Lin Fan tiba di Cloud Sect adalah karena dia ingin membaca secara intensif, sehingga dia dapat mengumpulkan lebih banyak pengetahuan tentang dunia ini. Aku akan mengaturnya untukmu besok. Tolong jadikan tempat ini sebagai rumahmu sendiri. Kakak-kakak senior dan junior semuanya sangat ramah. Hongyun memberikan senyuman lembut yang mirip dengan angin di musim semi.
Aku akan pergi dan menyerahkan beberapa urusan sebelum mengajakmu berkeliling sekte. Baiklah, silakan sibuk dulu. Aku akan melihat-lihat sendiri saja. Jawab Lin Fan. Melihat sekelilingnya, tidak heran tempat ini seperti negeri dongeng di dunia suci kuno. Semuanya damai dan harmonis. Perasaan itu mirip dengan sekte di dunia Xuan Huang. Dibandingkan dengan sifat berbahaya dari dunia suci kuno di luar, Lin Fan merasa bahwa tinggal di tempat seperti ini selama sisa hidup adalah pilihan yang baik jika tidak ada masalah sama sekali. Setelah Peri Hongyun mengambil cuti sesaat, Lin Fan berbalik ke dalam rumahnya dan memasuki kondisi ketenangan batin. Sekarang setelah Dao Surga terbentuk, aku bisa dengan mudah memasuki kondisi kematian kapanpun aku mau. Lin Fan memeriksa dengan cepat statusnya saat ini. Karena fakta bahwa dia telah mengolah laut darah dan tubuh dewa abadi, kondisi tubuh fisiknya sangat sulit. Ada tanda-tanda kehidupan di dalam setiap selnya. Dia bisa dengan mudah memasuki kondisi kematian hanya dengan satu pikiran. Namun, tidak ada yang benar-benar menarik tentang kondisi kematian bagi Lin Fan. Dia mungkin juga meluangkan waktu untuk memperkuat Firdausnya dengan baik dan mengembangkannya hingga sempurna. Itu tentu saja akan menjadi keuntungan bagi budidayanya di masa depan juga. Pohon parasol mistis telah berakar di dalam surganya dan daunnya tumbuh subur sambil menyerap energi matahari yang terik dari esensi api sejati. Di sisi lain, sungai panjang yang terbentuk dari esensi air sejati perlahan-lahan merembes ke dalam pohon parasol mitos dan menyuburkan akar-akarnya. Tampak seperti mutiara di bawah kilauan sinar matahari, pilseng yang memancarkan cahaya redup saat jatuh dari pohon parasol mitos dalam jumlah ribuan. Saat ini, kecepatan produksi pilseng yang luar biasa cepat. Namun, Lin Fan tahu bahwa pada saat dia selesai, kecepatan produksi pilseng yang pasti akan lebih cepat daripada sekarang. Melihat ke bawah sekali, mata Lin Fan sepertinya menembus neraka yang berbeda. Saat ini, 18 tingkat neraka semuanya kosong sementara iblis kuno besar duduk bersila dalam budidaya. Jika dia ingin surga mulai berfungsi dengan baik, dia mungkin harus melakukan upaya lebih dari ini. Dengan tingkat Firdausnya ini, Lin Fan baru saja meraba-raba. Masih banyak lagi yang perlahan dia temukan. Di dalam Cloud Sect, ada tempat misterius di puncak gunung. Puncak gunung ini diselimuti oleh penghalang cahaya. Tanpa persetujuan siapapun di dalam, tidak ada orang luar yang bisa menginjakkan kaki di tempat ini. Saat ini, seorang pria berdiri tegak di luar puncak gunung ini. Wajahnya marah, kemarahan membara di dalam hatinya. Namun, dia memastikan untuk menahan rasa marah itu dalam dirinya dan menjaga rasa hormat di wajahnya. Adik Fang, kudengar kau terluka di dalam tempat rahasia air api. Apa yang kau lakukan di sini, di tempatku, alih-alih memulihkan diri dengan baik? Tiba-tiba, sebuah suara terdengar dari puncak gunung. Suara ini biasa saja dan tenang. Namun, ada rasa otoritas yang tersembunyi di dalamnya. Saat suara itu terdengar, seolah-olah ada seorang kaisar yang duduk di singgasananya yang tinggi, memandang ke arah massa dengan jijik. Kakak senior Liu, adik laki-lakimu di sini telah diintimidasi oleh seseorang. Aku mohon padamu untuk mencari keadilan bagiku, kakak senior. Fang Weifeng hampir tidak bisa menahan amarah di dalam hatinya. Namun, dia tahu bahwa dia sendiri bukanlah tandingan manusia itu. Oleh karena itu, dia hanya bisa memohon bantuan pada kakak laki-lakinya. Mudah-mudahan kakak laki-lakinya bisa turun tangan dan membalas kemarahannya ini. Setelah kata-kata Fang Weifeng diucapkan, suasana menjadi hening beberapa saat. Tiba-tiba, kekuatan isap yang tak tertahankan datang dari dalam puncak gunung. Satu-satunya hal yang bisa dirasakan Fang Weifeng adalah seolah-olah tubuhnya bukan lagi miliknya, saat dia diseret ke puncak gunung oleh lengan raksasa tak terlihat yang memegang erat dirinya. Pada saat Fang Weifeng dapat dengan jelas melihat segala sesuatu di hadapannya, dia menemukan dirinya berada di dalam area dalam puncak gunung. Di dalam area dalam ini terdapat banyak burung bangau bermahkota merah yang membumbung tinggi di angkasa. Di sekitarnya, banyak murid yang berjalan di sekitar tempat itu juga. Meskipun Fang Weifeng dapat menumbuhkan kembali telapak tangannya yang dipatahkan oleh Lin Fan dengan menggunakan pil obat sekarang setelah dia kembali ke sekte, dia tidak melakukannya. Alasannya adalah agar kakak senior Liu dapat mengetahui betapa tragisnya keadaan yang dia alami. Pada saat ini,
Fang Weifeng menatap aula utama yang tertutup rapat di tempat ini. Mengabaikan cara dia dipandang oleh murid-murid di sekitarnya, Fang Weifeng berlutut di lantai di depan aula utama dengan hormat. Dia kemudian berteriak dalam kemarahan dan kesedihan yang sama, "Kakak senior. Tolong carikan keadilan untukku." Ya, jadi, bagaimana sebenarnya situasi saat ini? Tak disangka dia akan sekejam ini padamu. Suara dari aula terdengar sekali lagi. "Kakak senior, makhluk dari ras manusialah yang telah memotong telapak tanganku." Kakak muda Hong Yun berkenalan dengan manusia ini dari suatu tempat yang tidak diketahui. Melihat seberapa dekat dan akrabnya kakak muda Hong Yun dengan manusia itu, adik laki-lakimu di sini merasa tidak puas atas hal itu. Oleh karena itu, aku melontarkan beberapa hinaan di sana-sini. Tak disangka manusia itu akan melampiaskan amarahnya dan memotong telapak tanganku begitu saja. Adik juniormu di sini benar-benar tidak dapat menahan dendam ini. Fang Weifeng menjelaskan dengan kesal. Saat Fang Weifeng menyebut, junior sister Hong Yun, ada perubahan nyata dalam ekspresi kakak senior Liu di aula utama. Namun, dia segera kembali tenang. "Dan, di mana manusia yang kamu bicarakan saat ini?" "Kakak senior, Tetua Yun He telah mengundang manusia ini kembali ke sekte kita. Saat ini, dia tinggal di dalam sekte kita," jawab Fang Weifeng. "Begitu, karena dia adalah seseorang yang dibawa kembali oleh Penatua Yun He, tidak ada banyak yang bisa kita lakukan padanya. Namun, karena dia telah melukaimu, kita tidak bisa membiarkan masalah ini berlalu begitu saja, kan? Kita, Wen Zuang, lakukan perjalanan dengan saudara muda Fang dan suruh manusia itu meminta maaf padanya. Jika dia menolak, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau padanya selama dia tidak mati. Bagaimana pendapatmu tentang ini, junior saudara Fang?" Tentu saja, ini bukanlah hasil yang diharapkan Fang Weifeng. Dia ingin menginjak-injak orang ini dengan keras dan mematahkan semua anggota tubuhnya. Namun, dia tahu bahwa ini adalah bantuan terbesar yang dapat diberikan oleh kakak senior Liu kepadanya. Meskipun tingkat kultivasi tetua Yun He tidak sebanding dengan kakak senior Liu, bagaimanapun juga dia adalah seorang tetua dari sekte awan. Dan, karena pria itu adalah seseorang yang diundang sebagai tamu oleh Penatua Yun He, tentu saja mereka tidak boleh bertindak berlebihan. "Terima kasih, kakak senior Liu." Fang Weifeng menyetujuinya. Meskipun kakak senior Fang tidak akan muncul secara pribadi, masalah ini dapat dianggap sebagai kesepakatan yang sudah selesai dengan kehadiran kakak senior Zhang Wenzuang yang membela dirinya. Kecuali jika orang ini memilih untuk melawan keinginan kakak senior Liu, tetapi apakah dia akan melakukannya? Jika tidak ada yang lain, kakak senior, adik juniormu di sini harus pergi. Fang Weifeng menambahkan, "Tunggu, bawalah ini bersamamu." Sebuah pil dengan lembut terbang keluar dari aula utama. Fang Weifeng melihat pil itu. Saat dia mencium aroma harum, wajahnya langsung berubah menjadi gembira. Tidak kusangka ini adalah pil penggandaan otot darah. Selama dia mengonsumsinya, dia bisa menumbuhkan kembali anggota tubuhnya tanpa masalah apapun. Awalnya, Fang Weifeng masih sedikit kesal dengan masalah keharusan menukar pil dari sekte tersebut. Tidak kusangka kakak senior Liu akan bermurah hati dan memberinya hadiah berupa pil yang begitu berharga. Karena kamu berselisih paham tentang aku akan menganugerahkan pil ini sebagai hadiah kepadamu. Suara kakak senior Liu terdengar sekali lagi. Namun, ada sedikit nada ketidaksenangan dalam nada bicaranya. Seolah-olah ketidaksenangan ini ditujukan kepada manusia yang semakin dekat dengan adik juniornya Hong Yun. "Terima kasih, kakak senior." Fang Weifeng sangat gembira saat ini. Dia kemudian berbalik ke pria yang berdiri di sampingnya, "Terima kasih atas masalahnya, kakak senior Zhang." "Oke." Zhang Wenzuang menganggukkan kepalanya tanpa banyak bicara. Pada saat ini, pikiran Fang Weifeng beralih ke manusia terkutuk itu. Membayangkan dia gemetar dan meringkuk ketakutan di bawah kekuatan kakak senior Zhang membuat Fang Weifeng sangat bersemangat. Babak 600, aku takut Lin Fan akan menghancurkan mereka hingga menjadi bubur. Di dalam sekte, sejak Tianyun kembali dari tempat rahasia air api, dia jelas telah berubah menjadi tuan pendongeng bagi beberapa murid. Murid-murid ini tidak memiliki tingkat kultivasi yang tinggi. Beberapa dari mereka adalah makhluk surgawi tertinggi,
sementara yang lain adalah makhluk surgawi biru. Sehubungan dengan sesuatu yang berbahaya seperti ras kuno, mereka hanya bisa mengalahkan beberapa makhluk ras kuno yang lebih lemah. Jika mereka berhadapan dengan yang lebih kuat, mereka pasti harus sujud melawan mereka. Dengan demikian, sebagian besar murid Cloud Sekte tidak pernah meninggalkan sekte tersebut. Bahkan jika mereka melakukannya, mereka hanya akan menjelajahi daerah terdekat, dan itu saja. Untuk membiasakan murid-murid ini dengan mentalitas dan pengalaman untuk terlibat dalam pertempuran, beberapa tempat rahasia didirikan oleh Sekte Awan sendiri di dalam surga. Meskipun mereka memiliki harta karun di dalamnya, bahaya juga menyertai mereka di tempat rahasia. Meskipun mungkin tidak ada risiko kehilangan nyawa, adalah hal biasa bagi para murid untuk kehilangan anggota tubuh dan barang-barang mereka di tempat rahasia. Mungkin, akan lebih tepat untuk mengatakan bahwa tempat rahasia ini adalah tempat di mana para murid Sekte Awan akan menghibur diri mereka sendiri. Pasukan ras kuno yang terdiri dari 1 juta makhluk. Seberapa besar jumlahnya? Bukankah itu terlalu berbahaya? Kakak senior, kamu tidak mencoba menipu kami, kan? Seorang murid bertanya dengan ekspresi kaget, jelas meragukan kata-kata tersebut. Dia adalah seseorang yang lahir di dunia suci kuno. Di bawah kejadian yang ditakdirkan, dia berhasil memasuki Cloud Sect. Sejak saat itu, dia telah berkultivasi di dalam Cloud Sect. Pada saat yang sama, dia selalu menikmati mendengarkan pengetahuan yang dibagikan oleh kakak senior Tianyun. Adapun murid-murid yang berstatus sama dengannya, dia tidak terlalu menyukai beberapa dari mereka, karena mereka adalah makhluk yang naik dari dunia bawah. Mereka semua hanya tahu cara mengolah dan melatih di tempat rahasia. Mereka sama sekali tidak tahu bagaimana bersenang-senang dalam hidup. Penipuan. Apakah kakak seniormu terlihat seperti seseorang yang akan menipu kalian? Aku akan memberitahu kalian ini. Satu-satunya alasan mengapa kakak-kakak seniormu bisa kembali kali ini adalah berkat keberadaannya. Ras manusia. Jika bukan karena kehadirannya, kita semua akan mati di dalam tempat rahasia air api. Saat Tianyun sampai ke Lin Fan, wajahnya dipenuhi dengan kekaguman. Ini adalah nasib makhluk yang berkuasa. Mereka sangat populer. Kakak senior, sekarang ini adalah sesuatu yang aku pikir aku tidak bisa percaya. Kamu mengatakan padaku bahwa satu orang bisa memusnahkan seluruh pasukan ras kuno itu. Kakak senior, meskipun aku belum keluar-keluar, aku tidak bisa melebih-lebihkan ceritamu seperti itu, tahu. Para murid di sekitarnya mengangguk setuju. 1 juta makhluk ras purba. Konsep macam apa itu? Jika mereka dikepung oleh pasukan ras kuno sebesar itu, mereka bahkan tidak akan mempunyai satupun sisa tubuh mereka. Oh, kalian katak di dalam sumur, kalian semua benar-benar katak di dalam sumur. Kakak senior kalian di sini telah menyaksikannya sendiri. Apa menurutmu aku bisa mengarang hal seperti ini? Tianyun sedang jengkel saat ini. Namun, dia tahu jika dia tidak melihat ini dengan matanya sendiri, dia juga tidak akan percaya pada kata-katanya sendiri. Fang Weifeng, kalian kenal dia, kan? Tahukah kalian apa yang terjadi ketika seseorang yang sombong dan sombong seperti dia mencoba melawan manusia? Benar sekali. Telapak tangannya langsung dipotong oleh manusia itu. Tianyun melanjutkan. Ah, jadi, itulah alasannya. Astaga, ketika kakak senior Fang kembali, aku bertanya padanya tentang telapak tangannya karena khawatir. Dia memberitahuku bahwa telapak tangannya telah dipotong oleh makhluk ras kuno. Jadi, dia berbohong kepada saya. Kakak senior Tianyun. Coba lihat ke sana. Kakak senior Fang sedang menuju ke arah ini. Murid lain berbisik pelan. Tianyun menoleh. Ketika dia melihat betapa buruknya penampilan Fang Weifeng, dia terkikik di dalam hatinya. Namun, ketika dia melihat orang di samping Fang Weifeng, wajahnya membeku. Ya, orang lain mungkin tidak tahu siapa orang ini, tapi bisakah dia tidak tahu? Bukankah ini kakak senior Zhang Wenzuang yang selalu berada di sisi kakak senior? Saat Tianyun melihat ekspresi sombong di wajah Fang Weifeng, hatinya mengerang sejenak. Orang ini pasti sudah pergi dan mengadu kepada kakak senior. Dan sekarang, dia akan mencari masalah dengan Lin Fan dengan bala bantuan. Baiklah, kalian lanjutkan saja ngobrol di sini ya. Aku ada urusan, jadi aku pergi dulu. Tianyun berbisik lembut sebelum segera mundur ke kejauhan. Kakak senior,
Kamu mau kemana? Kamu belum menyelesaikan ceritamu. Kakak senior. Apa yang sedang kalian lakukan di sini? Datang ke hadapan murid-murid ini, Fang Weifeng bertanya dengan sikap sombong. Kakak senior Fang, kami baru saja mendengarkan kakak senior Tianyun menceritakan kepada kami tentang apa yang terjadi di tempat rahasia air api. Huff, Fang Weifeng mendengus dingin. Kalian semua, ikuti aku. Ini adalah hari di mana Fang Weifeng ingin mendapatkan kembali harga dirinya. Saat dia melihat Tianyun bergaul dengan murid-murid ini dalam sebuah diskusi, dia tahu bahwa penderitaannya pasti telah bocor. Sekarang, dia ingin semua orang tahu apa konsekuensi dari mempermainkannya. Adapun anak itu, Tianyun. Setelah dia selesai dengan manusia itu, dia akan merawat Tianyun dengan baik. Saat murid-murid ini mendengar perintah kakak senior Fang, mereka mengikuti di belakangnya, tidak berani untuk tidak menaati kata-katanya. Tidak kusangka Firdausku bisa mencapai tingkat kekuatan seperti itu. Memang benar, seseorang tidak boleh memandang seorang jenius dengan cara yang sama seperti mereka memandang orang biasa. Lin Fan telah tenggelam dalam Firdausnya sepanjang waktu, merasakan kekuatan yang dihasilkan olehnya. Awalnya, Lin Fan agak patah hati karena 95 batu bata legendaris dan kapak abadi miliknya dirusak oleh bencana guntur surga. Namun, kedua senjata legendaris ini langsung diperbaiki saat dia melewati bencana guntur surga. Pada saat yang sama, Lin Fan yakin akan sebuah fakta sekarang. Kedua senjata legendaris ini tidak terkalahkan. Kerusakan pada kapak abadi adalah sesuatu yang Lin Fan tidak masukkan ke dalam hatinya. Bahkan jika itu dihancurkan, dia akan merasa kecewa untuk sementara waktu. Namun, hal itu tidak akan terlalu berpengaruh padanya. Namun, jika 95 batu bata legendaris dihancurkan, Lin Fan mungkin akan merasa ingin bunuh diri. Ini adalah objek yang saleh. Sebuah tatanan alam yang menentang objek yang bisa membuat seseorang tidak sadarkan diri apapun pertahanannya. Jika benda ini hilang, dia benar-benar akan menjadi daging mati. Lin Fan ingin meningkatkan 95 batu bata legendaris. Ini adalah pemikiran yang sudah lama dia renungkan. Namun, dia takut efek asli dari 95 batu bata legendaris akan hilang karena keputusannya yang kurang ajar ini. Dibandingkan dengan senjata legendaris lainnya, 95 batu bata legendaris tidak memiliki kekuatan magis atau roh senjata di dalamnya. Bahkan jika Lin Fan ingin meningkatkannya, dia belum memikirkan cara yang baik untuk melakukannya. Namun, faktanya tetap bahwa Cloud Sect adalah tempat yang baik baginya untuk beristirahat. Karena itu, Lin Fan berniat membuat senjata baru sekali lagi. Kali ini, Lin Fan tidak ingin membuat senjata Dao atau apapun. Dia ingin mencoba peruntungannya dan secara acak membuat senjata legendaris yang mirip dengan 95 batu bata legendaris. Meskipun peluangnya sangat kecil, dia harus mencobanya bagaimanapun caranya. Siapa yang tahu kapan Lady Luke akan menyinari dirinya dan sesuatu muncul dari usahanya. Itu juga bukan hal yang mustahil. Lin Fan, pergilah ke sini menemui kakekmu. Tepat pada saat ini, suara gemuruh terdengar dari luar rumahnya. Raungan ini dipenuhi dengan kemarahan dan penghinaan yang tak terbatas. Suara ini cukup familiar. Siapa itu? Lin Fan sedang memikirkan tentang peristiwa besar dalam hidupnya. Tidak kusangka seseorang akan datang mengetuk pintunya saat ini. Yah, seharusnya hanya ada dua orang yang memiliki dendam terhadapnya di Cloud Sect. Dari suara ini pasti Fang Weifeng. Bukan karena Lin Fan tidak mempertimbangkan kemungkinan Fang Weifeng mencari masalah untuk dirinya sendiri setelah tiba di sekte tersebut. Namun, apa yang tidak diharapkan Lin Fan adalah segalanya akan terjadi secepat ini. Ya ampun, orang ini tidak sabar menunggu satu malam pun untuk membalas dendam. Tapi, cukup adil. Karena kasusnya seperti ini, inilah waktunya untuk melihat bantuan seperti apa yang berhasil diperoleh Fang Weifeng ini. Lin Fan percaya bahwa dia tidak akan punya nyali seperti ini jika hanya dia sendiri. Di luar rumah, Fang Weifeng berdiri dengan sikap sombong, memandang rendah ke seluruh dunia. Dia bersumpah untuk membalas dendam hari ini. Sudah waktunya untuk memberi tahu manusia terkutuk ini bahwa Fang Weifeng bukanlah orang yang mudah menyerah. Di sudut lain sekte tersebut, Tianyun akhirnya menemukan suster juniornya Hong Yun.
Dia bercerita tentang masalah Fang Weifeng yang mencari Lin Fan untuk membuang sampah sembarangan. Saat Pri Hongyun mendengar ini, kelopak matanya langsung bergerak-gerak. Dia sama sekali tidak khawatir sesuatu akan terjadi pada Lin Fan. Dia lebih khawatir bahwa sesama anggota sekte akan dihancurkan oleh Lin Fan. Adik perempuan, pelan-pelan sedikit. Mengingat kekuatan Lin Fan, aku yakin dia akan baik-baik saja. Melihat betapa khawatirnya kakak muda Hongyun, Tianyun merasakan gejolak aneh di hatinya. Tak disangka adik perempuannya sudah begitu dekat dengan pria ini setelah mengenalnya dalam waktu sesingkat itu. Pada saat ini, Tianyun sekali lagi sangat terkesan oleh Lin Fan. Sepertinya dia terlalu pandai mengantongi anak ayam juga. Aku tidak mengkhawatirkannya. Aku hanya khawatir dia malah akan membunuh Fang Weifeng. Saat Tianyun mendengar ini, wajahnya sedikit berubah. Tunggu sebentar. Sepertinya ini benar. Cek. Subscribe channel, like dan komentar.